Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepat pukul 02.00 sore dini hari. Saya menyeret koper saya keluar dari terminal. Menatap Cakrawala Jakarta yang sudah sangat saya kenal. Rasa antisipasi yang tak terduga merekah di dada saya. Perjalanan bisnis ke luar negeri untuk negosiasi proyek ini seharusnya memakan waktu setengah bulan. Tetapi saya bekerja siang dan malam tanpa henti agar bisa selesai seminggu lebih awal, semua demi memberikan kejutan untuk Dimas. Kami telah menikah selama 3 tahun. Sejujurnya, hubungan kami tidak bisa dikatakan penuh gairah, tetapi kami memperlakukan satu sama lain dengan penuh rasa hormat. Dia adalah CEO dari Adiguna Group, penguasa imperium korporasi yang masif. Orang-orang di lingkungannya memanggilnya Pak Adiguna. Mereka bilang dia sangat tegas dan kejam dalam berbisnis. Namun di rumah, dia memperlakukan saya dengan cukup layak. Setiap bulan, dia mentransfer tunjangan bulanan yang sangat royal sebesar Rp150.000 ke rekening pribadi saya. Dan pada hari-hari raya, selalu ada kiriman hadiah darinya. Meskipun sangat jelas bahwa asistennya yang memilih hadiah-hadiah itu, dan sebagian besar masih tersimpan rapi di dalam kotaknya tanpa pernah dibuka. Anindya masuk ke dalam taksi daring premium, Go Car Lux, dan memberikan alamat villa pribadinya di Sentul City, Bogor. Dia baru saja memberitahu saya bahwa perusahaannya sedang mengerjakan merger besar-besaran dan dia sering bekerja hingga lewat tengah malam. Untuk memudahkan segalanya, dia memutuskan untuk tinggal di Villa Sentul tersebut. Saya sempat menawarkan untuk mengemas beberapa pakaian bersih untuknya, tetapi dia menolaknya dan mengatakan bahwa rumah itu sudah terisi penuh dengan semua kebutuhannya. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sebelum kami berhenti di gerbang masuk kompleks perumahan elit yang dijaga ketat. Keamanan di sini sangat ketat, tetapi kartu identitas saya membuat saya bisa langsung masuk. Lagi pula, nama sayalah satu-satunya yang tertera di sertifikat kepemilikan properti senilai puluhan miliar rupiah tersebut. Lucu kalau mengingatnya kembali. Ketika Dimas membeli villa itu, dia mengatakan itu adalah hadiah pernikahan kami dan hanya mencantumkan nama saya di dokumen kepemilikannya. Saat itu saya merasa sangat terharu. Saya berpikir bahwa meskipun pria ini bukan orang yang pandai berkata-kata, jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar mencintai saya. Sekarang saya menyadari kenyataannya. Rumah itu atas nama saya, tetapi dialah yang tinggal di sana, dan saya tidak memiliki hak suara dalam hal itu. Benar-benar langkah yang sangat penuh perhitungan. Saya memindai sidik jari saya di pintu dan menyeret koper saya ke dalam. Keadaan sangat sunyi senyap. Lampu taman memancarkan cahaya kuning redup, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah derik jangkrik sesekali. Saat saya mendekati rumah utama, saya melihat lampu-lampu menyala. Masih terbangun pukul 02.00 dini hari, saya mengernyitkan dahi, berpikir, apakah si gila kerja ini benar-benar masih berada di mejanya? Saya baru saja hendak menekan bel pintu, ketika saya menyadari pintu depan sedikit terbuka. Pintu itu tidak dikunci. Dada saya seketika terasa sedingin es dan firasat buruk yang mengerikan menyelimuti saya. Saya mendorong pintu perlahan dan melangkah ke dalam serambi. Ruang tamu kosong, tetapi 2 jaket tergeletak begitu saja di atas sofa desainer. Salah satunya adalah jas abu-abu pria. Saya ingat Dimas memakainya minggu lalu. Yang lainnya adalah blazer wanita berwarna merah muda yang elegan, dengan bros desainer berkilauan di kerahnya. Blazer wanita. Saya menatap blazer merah muda itu selama 10 detik penuh, pikiran saya benar-benar kosong. Kemudian saya mendengar suara-suara yang berasal dari lantai 2. Itu bukan suara percakapan biasa. Itu adalah erangan yang berat, terengah-engah, dan sangat jelas. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam 3 kali, lalu membukanya kembali. Sambil menyeret koper di belakang saya melangkah setapak demi setapak menaiki tangga megah itu. Sepatu hak tinggi saya mengetuk keras pada lantai kayu. Tetapi orang-orang di lantai atas tampaknya tidak bisa mendengarnya atau sekadar tidak peduli. Pintu kamar tidur utama juga sedikit terbuka, menyisakan celah sempit. Saya mengintip melalui celah itu dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dimas, tanpa mengenakan atasan, sedang bersandar di kepala tempat tidur sambil mendekap seorang wanita di pelukannya. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra saya. Rambutnya berantakan dan dia menempel di dada Dimas sambil bertingkah manja. Wajahnya sangat tidak asing. Saraswati, asisten eksekutif Dimas. Wanita yang selalu memberikan senyum manis setiap kali saya mengunjungi kantor, dengan hormat memanggil saya Ibu Adiguna. Mas Dimas, katakan padaku, kapan dia akan kembali? Saraswati berbisik manja. Aku sudah sangat bosan bersembunyi seperti ini. Ini menyiksa. Dimas menunduk dan mencium keningnya. Suaranya terdengar berat dan lembut, sebuah nada suara yang belum pernah dia gunakan kepada saya.
Segera, minggu depan, ketika dia kembali, aku akan mencari alasan untuk memindahkanmu ke cabang Surabaya. Aku akan menjadikanmu manajer regional di sana. Apakah dia akan mengetahuinya? Saraswati cemberut. Bagaimana jika dia mengamuk? Mengamuk? Dimas terkekeh dingin. Dia tidak akan berani. Dia hanya gadis desa biasa dari Boyolali tanpa koneksi apapun. Menikah denganku adalah hal terbesar yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun tanpaku. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tahu, dia hanya akan menelannya diam-diam. Saraswati terkekeh dan mengalungkan lengannya di leher Dimas. Aku tahu Mas Dimasku adalah yang terbaik. Jadi, kapan kamu akan menceraikannya dan menikahiku? Segera, Dimas mencubit pipinya. Begitu aku berhasil menipunya untuk menyerahkan sahamnya, dia tidak akan berguna lagi bagiku. Aku akan melempar uang pesangon sebesar Rp15 miliar, menyuruhnya pergi, dan menikahimu. Saraswati bermanja-manja padanya dengan gembira. Kamu harus menepati janjimu. Kapan aku pernah membohongimu? Dimas membalikkan tubuhnya, berada di atasnya. Tapi sekarang, kamu harus menebus waktu yang hilang ini. Saya berdiri di luar pintu, mendengarkan suara-suara yang keluar dari kamar tidur. Buku-buku jari saya memutih karena mencengkeram gagang koper dengan sangat erat. Anehnya, saya bahkan tidak menangis. Saya pikir saya akan hancur, menyerbu ke dalam kamar, memergoki mereka basah, dan berteriak histeris. Namun pada saat itu, hanya ada satu suara yang bergema di kepala saya. Anindya, lihatlah baik-baik. Pria ini tidak layak untuk satu tetes air mata pun. Saya mengeluarkan iPhone saya, menekan tombol rekam pada kamera video, dan mendorong pintu hingga terbuka. Engsel pintu berderit. Kedua sosok di atas tempat tidur itu membeku. Dimas menoleh dengan cepat. Melihat saya, rona gairah di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. Anindya, dia secara refleks mencoba menutupi Saraswati. Tetapi wanita itu sudah berteriak, menarik selimut untuk menutupi kepalanya. Saya bersandar di kusen pintu, ponsel di tangan, dan senyum tipis justru terbentuk di bibir saya. Lanjutkan saja. Jangan berhenti karena saya. Saya belum merekam semuanya. Wajah Dimas berkerut panik. Kelabakan mencari pakaiannya, terbata-bata. Anindya, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Saya memiringkan kepala. Kalian baru saja mendiskusikan bagaimana cara menipu saya agar menyerahkan saham saya dan membuang saya ke jalanan. Saya mendengar semuanya. Dimas, apakah kamu akan memberitahu saya bahwa kamu hanya bercanda? Saraswati, yang bersembunyi di balik selimut, tidak berani menunjukkan wajahnya. Hanya matanya yang ketakutan yang mengintip ke arah saya. Dimas akhirnya menemukan celananya, memakainya, dan melompat dari tempat tidur, berjalan ke arah saya. Dia mengulurkan tangan untuk merebut ponsel saya, tetapi saya mundur selangkah dan memasukkannya ke dalam tas saya. Anindya, tenanglah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba terlihat tenang. Aku yang salah di sini, tapi kita bisa membicarakan ini baik-baik seperti orang dewasa. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Sebutkan hargamu. Aku akan menyetujui apapun. Saya menatapnya, dan saya benar-benar merasa itu sangat lucu. Pria ini baru saja mendiskusikan dengan selingkuhannya bagaimana cara membuang saya tanpa membawa apa-apa, dan sekarang dia memiliki keberanian untuk berbicara tentang kompensasi. Saya menggelengkan kepala. Suara saya terdengar sangat tenang, bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Dimas, kita bercerai. Ekspresinya seketika membeku, lalu berubah menjadi seringai penuh hinaan. Cerai? Anindya, apakah kamu sudah gila? Kamu tahu kamu ini apa tanpa aku? Bukan apa-apa. Rumahmu, mobilmu, uang di rekening bankmu. Mana dari semua itu yang tidak berasal dariku? Tanpa aku, kamu bahkan tidak akan memiliki tempat berteduh. Saraswati menjulurkan kepalanya dari balik selimut dan berkata pelan, Ibu Adiguna, jangan gegabah. Pak Adiguna sudah memperlakukan ibu dengan sangat baik, jika dipikir-pikir. Saya berbalik ke arahnya dan tersenyum lembut. Saras, itu gaun tidur saya. Tolong cuci bersih dan kembalikan. Lagi pula, nama sayalah satu-satunya yang tertera di sertifikat kepemilikan villa ini. Jadi, secara hukum, kamu sedang tidur dengan suami saya di rumah saya. Kamu benar-benar tahu cara memilih tempat. Wajah Saraswati seketika memerah padam. Wajah Dimas semakin menggelap. Anindya, jangan melunjak, desisnya. Aku tidak menjadi CEO Adiguna Group dengan bersikap baik. Jadilah gadis penurut dan aku akan membiarkanmu pergi dengan harga dirimu tetap terjaga. Berani membuat keributan,
dan aku akan menghancurkanmu di kota ini. Baiklah. Saya mengangguk. Kita lihat saja besok pagi. Pukul 09.00 di kantor pengacaramu di SCBD. Dengan begitu, saya berbalik, berjalan turun, mengambil koper saya, dan langkah demi langkah berjalan keluar dari villa yang pernah saya sebut rumah. Di belakang saya mendengar suara kaca pecah, dan upaya munafik Saraswati untuk menenangkannya. Saya berjalan keluar gerbang. Udara malam terasa dingin di wajah saya. Saya menatap langit, bulan purnama bersinar terang, bintang-bintang berkelap-kelip. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menatap kontak yang terdaftar sebagai papa. Setelah ragu-ragu sejenak, saya memutuskan untuk tidak meneleponnya dulu. Belum saatnya. Pertama-tama, saya harus menyelesaikan perceraian ini. Saya memesan taksi daring dan memasukkan alamat The Ritz-Carlton Mega Kuningan di Jakarta Selatan. Setelah saya masuk, pengemudi melirik saya melalui kaca spion tengah. Dia mungkin berpikir aneh bagi seorang wanita dengan barang bawaan pergi ke hotel jam 3 pagi, tetapi dia tidak bertanya. Saya menyandarkan kepala ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang melesat cepat. Dimas mengatakan saya bukan apa-apa tanpa dirinya. Dia tidak tahu bahwa saya, Anindya Prasetya, tidak pernah menjadi sekadar gadis desa biasa, dan dia tentu saja tidak tahu bahwa Adiguna Group yang sangat dia banggakan itu tidak lebih dari uang reseh bagi papa saya. Dia pikir dia memiliki burung kenari emas yang dikurung di dalam sangkar, tanpa pernah menyadari bahwa dia baru saja membuang tambang emas dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat disayangkan. Pada saat saya check-in di hotel, fajar mulai menyingsing. Berbaring di tempat tidur yang empuk, saya berguling ke sana kemari, tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan itu terus berputar di benak saya. Dimas yang mendekap Saraswati. Kata-katanya tentang bagaimana saya tidak akan bertahan hidup sehari pun tanpanya. Saraswati yang mengenakan gaun tidur saya dengan senyum palsunya. Semakin saya memikirkannya, semakin jernih pikiran saya. Akhirnya, saya menyerah untuk tidur. Saya mengambil ponsel saya, membuka aplikasi BCA Mobile, dan memeriksa aset saya. Selama 3 tahun pernikahan, Dimas telah mentransfer Rp 100.000 setiap bulan untuk penggunaan pribadi saya. Saya jarang membelanjakannya, dan dikombinasikan dengan tabungan saya dari sebelum pernikahan, saya memiliki sekitar Rp 6.000 uang tunai likuid. Di luar itu, saya memegang sertifikat kepemilikan atas villa di Sentul dan sebuah Porsche, keduanya sepenuhnya atas nama saya. Dengan Rp 6 miliar, saya bisa hidup sangat nyaman di luar negeri untuk waktu yang lama. Adapun rumah dan mobil, itu adalah harta Ganagini, dan dalam perceraian, saya secara hukum berhak atas bagian saya. Namun saya tahu betul bahwa pria seperti Dimas tidak akan pernah bermain adil. Dia pasti akan mengerahkan tim pengacara korporat yang kejam, menimbun saya dengan dokumen hukum, atau mencoba membuat saya pergi tanpa membawa apa-apa sekalipun. Tapi itu tidak masalah. Apa yang benar-benar berharga bagi saya, tidak akan bisa dia sentuh. Pada pukul 08.00 pagi, ponsel saya berdering. Itu dari Dimas. Saya menjawabnya, suaranya terdengar serak, berbau alkohol akibat mabuk semalam. Dia terdengar sangat lelah. Anindya, kamu di mana? Di hotel mana? Aku akan menjemputmu. Kita perlu bicara serius. Nadanya melunak seperti sedang membujuk seorang anak kecil. Tidak perlu, kata saya. Kantor hukum buka pukul 09.00. Temui saya di sana. Keheningan melanda saluran telepon selama beberapa detik sebelum nada suara Dimas berubah. Kemarahan yang tertahan mulai merembes dalam kata-katanya. Anindya, apakah kamu sengaja melakukan ini? Aku sudah bilang semalam itu hanya kesalahan, tapi aku bisa memberikan kompensasi padamu. Apa yang kamu inginkan? Rp 15 miliar? Rp 30 miliar? Sebutkan hargamu. Aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya ingin cerai. Dia menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu pikir perceraian itu mainan? Biar ku beritahu. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu tahu persis koneksi apa saja yang kumiliki di Jakarta. Jika kamu menyewa pengacara, aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengambil kasusmu. Jika kamu membawanya ke pengadilan, aku akan mengulur-ulur waktu sampai kamu bangkrut. Apakah kamu percaya padaku? Saya percaya padanya. Dimas Adiguna memang memiliki kekuatan semacam itu di Jakarta, tetapi saya tidak memiliki niat untuk melakukan perang urat saraf dengannya di sini. Dimas, suara saya terdengar sangat tenang. Pukul 09.00 di kantor pengacaramu. Jika kamu tidak ada di sana, saya akan mengunggah video semalam ke Twitter, mengirimkannya ke dewan direksimu, dan menyebarkannya ke semua klienmu. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, koneksimu atau bukti yang saya miliki.
Kamu tidak akan berani mencobanya. Saya menutup telepon. 20 menit kemudian, dia menelepon kembali. Kali ini, nada suaranya benar-benar melunak. Bahkan ada nada memohon di dalamnya. Anindya, mari kita bicarakan ini secara rasional. Ya, jangan lakukan hal bodoh. Aku bersalah kepadamu, tapi aku benar-benar tidak ingin bercerai. Kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Suami istri selama 3 tahun. Kata-kata itu bergema di pikiran saya, hanya meninggalkan rasa jijik. Pukul 09.00 pagi, kata saya. Di kantor pengacaramu. Bawa kartu identitasmu dan dokumen-dokumennya. Saya tidak akan menunggu jika kamu terlambat. Setelah menutup telepon, saya bangun, membasuh wajah, dan merias diri. Saya sengaja memilih gaun merah menyala yang mencolok dan memakai lipstik merah tua yang berani. Menatap ke cermin, saya tertegun sejenak. Ternyata saya bisa terlihat secantik ini. Selama 3 tahun, demi menyesuaikan diri dengan citra korporat Dimas, saya berpakaian sangat bersahaja, aman, dan takut menarik perhatian. Sekarang, saya tidak perlu menahan diri lagi. Pada pukul 4.50, saya tiba di gedung pencakar langit kantor hukum di SCBD. Dimas sudah menunggu di lobi. Dia mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Rambutnya tertata sempurna, tetapi lingkaran hitam membayangi matanya. Sepertinya dia tidak tidur sama sekali. Melihat saya keluar dari lift, dia menatap dengan terkejut. Dia jelas tidak menyangka saya akan terlihat begitu memukau. Anindya. Dia melangkah maju, mencoba meraih tangan saya. Mari kita bicara di tempat lain. Saya mundur selangkah, menghindari genggamannya. Mari kita masuk ke dalam, Anindya. Merendahkan suaranya. Jangan paksa aku mengambil tindakan keras. Pikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah bercerai. Kamu tidak memiliki gelar, kamu tidak memiliki pekerjaan, tidak ada jaringan. Kamu tidak akan bisa menghidupi dirimu sendiri. Apa yang akan kamu katakan kepada orang tuamu? Ibumu masih berada di rumah sakit itu. Siapa yang akan membayar biaya medisnya jika kita bercerai? Saya mencibir dalam hati. Tahu ibu saya sakit dan selalu menggunakannya untuk memanipulasi saya. Tetapi dia tidak tahu bahwa papa saya telah memindahkan ibu ke sebuah klinik swasta utama di Eropa beberapa bulan lalu, di mana biaya pengobatan 1 hari saja lebih mahal daripada tunjangan bulanan yang dia berikan kepada saya. Namun saya tidak berniat memberitahu dia tentang hal itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Suruh saja pengacaramu menyusun dokumennya. Wajah Dimas seketika menggelap sepenuhnya. Dia menatap saya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Itu adalah senyuman yang kejam. Baiklah, Anindya, kamu ingin cerai, kamu mendapatkannya. Tapi aku yang menentukan persyaratannya sekarang. Jika kita bercerai, kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Rumah, mobil, rekening bank. Kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Kamu harus menandatangani pelepasan hak sepenuhnya. Sempurna, kata saya. Dia membeku. Kemungkinan tidak menyangka saya akan setuju semudah itu. Apa katamu? Saya katakan, sempurna, saya akan pergi tanpa membawa apa-apa, saya melafalkan setiap suku kata dengan jelas. Suruh mereka mencetak dokumennya. Saya tidak menginginkan apapun darimu. Tatapan Dimas berubah rumit. Dia memperhatikan saya dari atas ke bawah, mencoba mencari tahu apa rencana saya, tetapi pada akhirnya memutuskan bahwa saya hanya ketakutan oleh ancamannya dan menyerah. Dia berdeham. Gadis pintar. Dia terkekeh dingin dan melangkah masuk ke ruang konferensi. Saya mengikutinya, menghitung mundur dalam hati. 3, 2, 1. Segera, kamu akan tahu berapa harga sebenarnya dari semua ini. Proses hukum berjalan sangat cepat. Selama 3 tahun, kami tidak memiliki anak. Mengenai aset, kami menandatangani perjanjian pemisahan harta yang mengikat. Saya melepaskan hak saya atas semua harta bersama, termasuk villa di Sentul dan Porsche tersebut. Pengacara senior yang memeriksa dokumen yang telah diselesaikan itu tidak bisa tidak bertanya, Ibu Adiguna, apakah Ibu benar-benar yakin dengan hal ini? Ibu secara hukum berhak atas bagian yang sangat besar dari aset-aset ini. Saya yakin, jawab saya. Dimas, yang berdiri di dekatnya, tersenyum jemawa dan bahkan menambahkan dengan munafik. Meskipun kita sudah bercerai, jika suatu saat kamu berada dalam kesulitan, kamu selalu bisa menghubungi aku. Saya mengabaikannya saat berjalan keluar dari gedung pencakar langit dengan salinan perjanjian perceraian yang telah diajukan di tangan saya.
Matahari Jakarta bersinar terik. Saya melihat berkas hukum itu dan tiba-tiba merasakan kelegaan yang luar biasa. Dimas mengikuti saya keluar dan mengejek, "Anindya, belum terlambat untuk berubah pikiran. Cukup minta maaf dan mungkin aku akan menerimamu kembali." Saya berbalik dan tersenyum padanya. "Dimas, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak bisa bertahan hidup tanpamu? Bisakah kamu?" Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celana, memandang rendah saya. "Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah gadis yang kuambil dari pelosok Jawa Tengah. Aku memberi makanmu, memberimu pakaian, memberimu tempat berteduh, dan kamu seharusnya bersyukur. Dan sekarang kamu pergi dengan aset nol, tidak sepeser pun atas namamu. Katakan padaku, kemana kamu akan pergi?" "Kemana saya pergi tidaklah penting," kata saya. "Yang penting adalah bahwa segera kamu akan menyadari siapa yang sebenarnya telah kamu hilangkan hari ini." Dimas mengernyitkan dahi, jelas menyimpulkan bahwa saya hanya menggertak untuk menyelamatkan muka. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun lagi kepadanya. Saya berbalik ke arah jalan dan mengangkat tangan untuk memanggil taksi Silverbird. "Mau kemana, Bu?" tanya sopir. "Bandara Soekarno-Hatta," jawab saya. Di belakang saya, Dimas berteriak, "Anindya, kamu akan menyesali ini." Saya tidak menoleh ke belakang. Sementara taksi membela kemacetan menuju Tangerang, ponsel saya berdering. Itu dari mantan ibu mertua saya, Kartika Adiguna. Bagaimana mendeskripsikannya? Seorang sosialita klasik menteng. Sangat mendominasi dan benar-benar sombong. Dia selalu memandang rendah saya, percaya bahwa seorang gadis dari pelosok daerah tidak pantas bersanding dengan putra kesayangannya. Dalam 3 tahun pernikahan kami, setiap kali makan malam hari raya di villa mewah mereka di Ubud, Bali, dia tidak pernah memberikan saya satu pun pandangan yang ramah. Kejadian yang paling keterlaluan adalah saat makan malam Lebaran tahun lalu. Seluruh keluarga besar berkumpul di meja makan dan dia mengumumkan di depan semua orang, "Anindya, sayang, apakah kamu memiliki masalah kesuburan?" Dimas sudah berusia 30 tahun dan masih belum ada penerus. Keluarga Adiguna selalu mewariskan keturunan kepada seorang putra. "Kita tidak bisa membiarkan garis keturunan ini terputus di tanganmu." Saya memilih diam hari itu, dan Dimas tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela saya. Mengingatnya kembali, seharusnya saya membalikkan meja makan itu saat itu juga. Saya menjawab panggilan itu. Suara Kartika terdengar setajam pisau. "Anindya, apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Kamu berani menceraikan putraku dan kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Apakah kamu sakit jiwa?" Saya menyandarkan kepala ke jendela dan menjawab dengan tenang, "Dokumennya sudah ditandatangani dan diajukan. Jika ibu menelepon untuk mengucapkan selamat, katakan saja." "Mengucapkan selamat padamu?" "Cuy." Kartika praktis gemetar karena marah. "Dengarkan aku. Kenyataan bahwa kamu pergi tanpa membawa apa-apa memang sudah seharusnya seperti itu. Semuanya adalah milik keluarga kami sejak awal. Kamu tidak pantas mendapatkan 1 rupiah pun. Tapi kenyataan bahwa kamu menceraikannya, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di kalangan sosial kita? Apa yang akan orang-orang katakan? Bahwa keluarga Adiguna menindas seorang wanita tak berdaya." Saya tertawa terbahak-bahak. "And apa yang ibu inginkan? Agar saya merangkak kembali dan menikahinya lagi?" "Teruslah bermimpi, dan percayalah, saya tidak memiliki keinginan untuk menginjakkan kaki di rumah ibu lagi." Suara Kartika semakin meninggi. "Aku menelepon untuk memperingatkanmu. Mulai hari ini, jangan pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang hal ini kepada siapapun. Jangan berani-berani menyebutkan bahwa kamu pernah berhubungan dengan keluarga Adiguna, dan jangan pernah berpikir untuk pergi ke media. Jika kamu berani membuka mulutmu, aku akan menghancurkanmu. Jangan khawatir, bisnis keluargamu membuat saya bosan setengah mati." Saya menutup telepon. Segera setelah itu, ponsel saya ramai. Semua istri sosialita yang biasa memanggil saya sahabat tersayang menelepon satu demi satu. Suara mereka meneteskan rasa ingin tahu yang tidak sehat. "Anindya, sayang, aku dengar kamu dan Dimas menyelesaikan perceraian hari ini. Apakah itu benar?" "Ya ampun, bagaimana bisa? Dimas adalah salah satu miliarder paling mapan di Jakarta. Mereka bilang kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Apakah kamu gila? Seharusnya kamu menyewa pengacara yang kejam. Oh, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu bahkan tidak punya apartemen sendiri." Saya menjawab setiap panggilan dengan suara yang tetap sangat tenang. "Ya, kami bercerai. Ya, saya pergi tanpa membawa apa-apa. Tidak, saya tidak mengambil sepeser pun. Terima kasih atas perhatian kalian." Panggilan terakhir adalah dari sahabat saya, Maya.
Dia adalah putri dari keluarga pengembang real estate terkemuka di Jakarta, dan kami sangat dekat. Saya membagikan segalanya dengannya. Dan ketika saya pertama kali mencurigai Dimas berselingkuh, dialah orang pertama yang saya beritahu. Anindya, suara Maya terdengar panik. Apakah kamu benar-benar menceraikannya? Aku pikir kamu hanya mencoba menakut-nakutinya. Mengapa kamu bertindak begitu gegabah? Itu tidak gegabah. Aku sudah memikirkannya matang-matang, jawab saya. Tapi kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Bagaimana kamu akan hidup? Nada suara Maya tiba-tiba berubah, terdengar seperti sedang menyelidiki sesuatu. Apakah kamu memiliki tabungan rahasia, atau mungkin orang tuamu? Orang tuaku hanya orang biasa. Uang dari mana yang mereka miliki? Tidak apa-apa. Aku akan mencari jalan keluarnya. Dan apa rencanamu? Aku pindah ke Eropa, aku butuh suasana baru. Maya terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, ya sudah kalau begitu. Kirimi aku pesan setelah kamu mendarat. Oh, omong-omong, Saraswati baru saja meneleponku. Dia bilang dia merasa sangat bersalah dan ingin mengajakmu makan malam untuk meminta maaf. Saya mencibir. Saraswati meneleponnya, sejak kapan mereka begitu akrab? Tidak perlu. Katakan padanya jangan lupa untuk mencuci gaun tidur saya. Setelah menutup telepon, saya menyandarkan kepala ke jendela, menatap cakrawala Jakarta yang perlahan memudar di kejauhan. Kota tempat saya tinggal selama 3 tahun. Kota ini dulunya asing bagi saya, lalu menjadi akrab, dan sekarang menjadi asing sekali lagi. Sebenarnya, saya memang tidak pernah menjadi bagian dari tempat ini. Taksi berhenti di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Saya berjalan ke loket dan membeli tiket first class untuk penerbangan berikutnya yang tersedia. Tujuan, London. Di sanalah markas global papa saya berada, dan di sanalah saya dibesarkan. Ya, saya, Anindya Prasetya, tidak pernah menjadi gadis desa biasa. Papa saya, Wijaya Prasetya, adalah pendiri Prasetya Global Capital, sebuah dana investasi global yang mengelola ratusan miliar dolar. Dana tersebut memiliki pengaruh masif di Wall Street, Bursa London, dan Hong Kong. Ini adalah raksasa mutlak di pasar keuangan global. Hingga saya berusia 18 tahun. Saya tinggal di luar negeri bersama papa saya. Kemudian ibu saya jatuh sakit dan ingin kembali ke Indonesia, tepatnya ke kampung halamannya yang tenang di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk memastikan tahun-tahun terakhir hidupnya berjalan damai, papa merahasiakan identitas kami, membiarkan semua orang percaya bahwa saya berasal dari keluarga kelas pekerja biasa. Belakangan, kondisi ibu saya stabil dan saya melanjutkan kuliah di Jakarta. Di tahun kedua kuliah, saya bertemu Dimas. Dia mengejar saya tanpa lelah. Saya jatuh cinta pada pesonanya, berpikir bahwa saya telah menemukan cinta sejati. Papa mencoba membujuk saya untuk membatalkannya. Memperingatkan saya bahwa niat pria ini tidak murni, bahwa saya tidak boleh menikahinya, tetapi saya menolak untuk mendengarkan dan bersikeras pada pendirian saya. Papa tidak bisa mengubah keputusan saya, dan akhirnya menyetujuinya. Namun dengan satu syarat, kami harus merahasiakan identitas asli saya. Dia ingin melihat apakah Dimas benar-benar mencintai saya atau hanya mencari istri yang penurut sementara dia mengejar uang dan kekuasaan. Hasilnya membuktikan bahwa kekhawatiran papa benar, Dimas tidak pernah benar-benar mencintai saya. Dia menikahi saya karena saya mudah dikendalikan. Saya tidak memiliki koneksi. Tidak ada dukungan di dunianya. Saya tidak menimbulkan ancaman apapun. Dia bisa memelihara selingkuhan di luar dan merancang rencana di belakang saya dengan kekebalan mutlak karena dia yakin saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Sayang sekali dia tidak tahu. Saya, Anindya Prasetya, tidak pernah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Sambil duduk di ruang tunggu first class, saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari nomor papa. Kontak tersebut bertuliskan papa. Saya menatap layar, memutar kembali kata-kata Dimas di kepala saya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun tanpaku. Hanya gadis desa biasa tanpa koneksi apapun. Begitu aku berhasil menipunya untuk menyerahkan sahamnya, dia tidak akan berguna lagi. Jari saya menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi. Ya, suara pria yang percaya diri dan berwibawa menjawab. Saya bisa mendengar sedikit ketidaksabaran dari seorang pria yang sibuk. Anindya, akhirnya kamu memutuskan untuk menelepon papa tua ini. Mendengar suaranya, hidung saya terasa perih dan air mata menggenang di mata saya. Papa, suara saya bergetar. Tetapi saya mencoba untuk tetap tegar. Aku sudah bercerai dengan Dimas. Saluran telepon seketika menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Ketika papa berbicara lagi,
Suaranya terdengar sangat tenang namun menegangkan. Kapan? Pagi ini? Apakah dia menyakitimu? Tidak. Aku yang mengajukannya. Aku pergi tanpa membawa apa-apa. Tanpa membawa apa-apa? Suara papa sedikit meninggi sebelum kembali ke ketenangan yang mengerikan itu. Anindya, katakan yang sebenarnya kepada papa. Apakah dia memaksamu? Apakah dia melakukan sesuatu yang membuatmu terluka? Saya menarik napas dalam-dalam, menahan air mata. Papa, dia memiliki wanita lain. Sekretarisnya, Saraswati. Mereka telah tidur bersama di rumah kami setidaknya selama 1 tahun. Baik, itu saja yang perlu papa ketahui. Saya mendengar suara gesekan kursi yang digeser, diikuti oleh langkah kaki papa yang cepat. Saya mendengarnya berbicara kepada orang lain di dalam ruangan. Suaranya sedingin es. Tarik semua file yang kita miliki tentang Adiguna Group. Saya ingin analisis tingkat forensik dari seluruh operasi mereka. Kemudian suaranya kembali ke telepon. Anindya, dengarkan papa. Di mana kamu sekarang? Di Bandara Soekarno-Hatta, bersiap naik pesawat ke London. Bagus. Langsung datang ke sini. Papa akan menunggu. Nadanya tiba-tiba melunak, menjadi sangat lembut. Anindya, kamu telah melakukan hal yang benar. Pria itu tidak pernah layak untukmu. Papa sudah bilang dia bukan jodoh yang baik. Aku tahu. Papa, aku bodoh. Aku membuat papa khawatir. Gadis bodoh. Kamu akan selalu menjadi putri papa. Papa terdiam sejenak, lalu mengucapkan apa yang sudah saya tunggu-tunggu untuk didengar. Omong-omong, kamu menyebutkan tentang pergi tanpa membawa apa-apa. Papa sudah memberikan perintah. Setiap rupiah yang diinvestasikan Prasetya Global Capital di Adiguna Group ditarik hari ini. Sudut mulut saya akhirnya melengkung membentuk senyuman. Terima kasih, Papa. Jangan berterima kasih pada Papa. Seorang ayah hanya membantu gadis kecilnya melampiaskan kekesalannya. Saya bisa mendengar kekehan dalam suaranya, tetapi itu adalah tawa yang akan membuat siapapun merinding. Dimas Adiguna, hari-hari indahmu telah resmi berakhir. Setelah berbicara dengan Papa, saya merasa jauh lebih ringan. Sebagian besar orang tidak akan percaya, tetapi sebelum menikah dengan Dimas, saya telah tinggal di London selama 12 tahun. Bahasa Inggris beraksen Inggris saya praktis sempurna. Lingkaran sosial saya sepenuhnya terdiri dari para elit kota London dan bangsawan global. Atas desakan Papa, saya kuliah di Cambridge untuk belajar keuangan. Meskipun saya keluar ketika saya pindah kembali ke Indonesia, saya mempertahankan setiap ons dari apa yang telah saya pelajari. Selama 3 tahun pernikahan, saya memainkan peran. Saya memerankan istri yang patuh, lembut, dan tidak tahu apa-apa. Bukan karena saya takut padanya, tetapi karena saya ingin melihat apakah pria ini benar-benar layak dipercayakan hidup saya. Keputusannya sangat jelas, dia tidak layak. Sambil menunggu penerbangan saya menjelajahi toko-toko bebas bea, membeli kacamata hitam desainer dan beberapa majalah. Sambil duduk di dekat gerbang keberangkatan, saya membolak-baliknya. Seorang wanita muda yang duduk di sebelah saya, yang tampaknya juga sedang menunggu penerbangan internasional, terus melirik ke arah saya. Tiba-tiba, dia mendekat dan bertanya, "Permisi, apakah Anda Ibu Anindya Adiguna?" Saya menatapnya, agak terkejut. "Anda mengenal saya?" Matanya berbinar. "Ternyata benar Anda. Saya adalah reporter keuangan untuk CNBC Indonesia. Saya melihat Anda di gala Hari Raya Adiguna Group tahun lalu." "Ya ampun, apa yang Anda lakukan di sini?" Saya tersenyum. "Saya sedang bersiap pergi ke luar negeri." Dia melihat sekeliling. "Apakah Pak Adiguna tidak bersama Anda?" "Kami sudah bercerai," kata saya dengan sangat tenang. Rahang reporter itu praktis jatuh ke lantai. "Bercerai? Ibu Adiguna? Apakah Anda serius, dari Pak Dimas Adiguna?" "Ya, tepat sekali dia." Tangan wanita itu mulai gemetar. Saya tahu dia sangat gembira. Ini adalah berita yang sangat besar. Jika dia berhasil memecahkan berita ini, karirnya akan meroket. Tapi saya tidak keberatan. Dimas cepat atau lambat akan mengetahui apa yang terjadi ketika Anda menentang Anindya Prasetya. "Ibu Adiguna, bolehkah? Bisakah saya mendapatkan wawancara eksklusif singkat dengan Anda?" Dia mengeluarkan alat perekam digital, suaranya bergetar. Saya berpikir sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, silakan bertanya. Mengapa Anda bercerai?" "Hi tidur dengan selingkuhannya di rumah kami." "Apa? Siapa wanita itu?" "Asisten eksekutifnya, Saraswati." "Oh, dan berapa banyak yang Anda dapatkan dalam kesepakatan perceraian?" "Saya pergi tanpa membawa apa-apa. Saya tidak mengambil 1 rupiah pun." Mata reporter itu membelalak bulat seperti cawan. "Tidak membawa apa-apa, Ibu Adiguna?"
apakah Anda gila, hei yang bersalah? Anda bisa saja menuntutnya hingga bangkrut di pengadilan. Saya tersenyum, tidak perlu. Saya sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dia miliki. Reporter itu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia mungkin berpikir saya hanya mencoba terdengar tegar. Seorang wanita yang pergi dengan tangan hampa, mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada kekayaan Adiguna. Itu terdengar seperti ungkapan kemarahan belaka, tetapi saya tidak repot-repot menjelaskannya. Mereka mengumumkan waktu naik pesawat. Saya berdiri, mengambil tas saya, dan berkata kepada reporter itu, kembalilah dan tulislah artikel yang bagus, dan pastikan Anda mengeja nama Saraswati dengan benar. Dia mengangguk dalam kebingungan. Ibu Adiguna, apakah Anda benar-benar tidak memiliki penyesalan? Saya mengenakan kacamata hitam saya, menatapnya kembali, dan berkata, saya memang menyesali sesuatu. Saya menyesal tidak menceraikannya lebih cepat. Saya naik ke pesawat dan menemukan kursi saya di first class. Kursinya luas dan pribadi. Saya duduk, mengencangkan sabuk pengaman, dan mengeluarkan ponsel saya untuk mengaktifkan mode pesawat. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Saya menjawabnya. Suara seorang wanita terdengar di saluran telepon, bergetar dengan tangisan palsu. Ibu Adiguna, ini saya, Saraswati. Saya mengangkat sebelah alis. Saras, ada apa? Ibu Adiguna, saya sangat meminta maaf. Suaranya terdengar sangat tulus. Saya tahu saya tidak seharusnya bersama Mas Dimas, tetapi kami benar-benar saling mencintai. Ibu melakukan hal yang benar dengan meninggalkannya. Lagi pula, kalian memang tidak ditakdirkan untuk satu sama lain. Saya terkekeh. Saras, apakah kamu menelepon untuk meminta restu saya? Bukan itu maksud saya, dia terbata-bata. Saya hanya ingin mengatakan Mas Dimas sangat hancur semalam. Dia minum terlalu banyak dan terus memanggil nama ibu. Ibu masih ada di hatinya. Dan mungkin ibu bisa memberinya kesempatan lagi. Nada suaranya tiba-tiba terdengar mendesak. Ibu Adiguna, jika ibu kembali, saya akan pergi. Saya berjanji akan menyingkir demi ibu. Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah Saraswati yang klasik. Dia berpura-pura meminta saya untuk kembali, tetapi dia sebenarnya sedang menjajaki keadaan. Dia ingin tahu apakah saya benar-benar telah melepaskan segalanya atau apakah saya masih memiliki kartu truf di lengan baju saya untuk mengancam posisinya. Tidak perlu, kalian berdua memang sangat cocok satu sama lain, hiduplah dengan bahagia. Ibu Adiguna, jangan berkata seperti itu. Ibu membuat saya merasa semakin bersalah. Suaranya tercekat. Saya tahu saya bersalah kepada ibu, tetapi saya benar-benar mencintai Mas Dimas. Tapi karena ibu juga mencintainya, omong-omong, saya memotong ucapannya. Jangan lupa untuk mencuci gaun tidur itu dan mengirimkannya kembali kepada saya. Ibu saya yang membelikannya untuk saya. Itu tidak mahal, tetapi memiliki nilai kenangan yang tinggi. Saraswati terdiam selama beberapa detik, menghentikan sandiwaranya sepenuhnya. Baik, saya akan mengirimkannya kembali. Saya menutup telepon dan mematikan ponsel saya. Pesawat meluncur di landasan pacu dan membubung ke awan. Saya melihat keluar jendela saat hamparan kota Jakarta yang luas semakin mengecil dan akhirnya lenyap di balik lautan putih. Selamat dicerai Jakarta. Selamat tinggal, Dimas Adiguna. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Sekitar belasan jam kemudian, pesawat mendarat di London Heathrow. Saya berjalan keluar dari terminal dan langsung melihat papa saya. Wijaya Prasetya mengenakan setelan jas abu-abu arang pesanan khusus. Rambutnya berwarna perak, tetapi dia terlihat setegas dan sekuat biasanya. Dia berdiri di samping sebuah Rolls-Royce Phantom hitam yang dikawal oleh 4 pengawal bertubuh kekar. Dia terlihat persis seperti bos mafia dari film. Melihat saya, matanya berbinar. Dia berjalan cepat ke arah saya dan menarik saya ke dalam pelukan erat. Anindyaku sudah menjadi sangat kurus. Suaranya berat dengan emosi. Kamu telah melalui begitu banyak hal. Saya menekan wajah saya ke bahunya dan akhirnya runtuh, membiarkan air mata jatuh. Papa, maafkan aku. Seharusnya aku mendengarkan Papa. Sestet. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah kamu sudah pulang. Papa mengusap punggung saya. Ayo pergi. Ibumu sudah menunggu di rumah. Dia menyuruh koki menyiapkan semua makanan favoritmu. Kami masuk ke dalam mobil. Papa duduk di sebelah saya sambil memegang map kulit tebal berisi dokumen. Apa itu? Tanya saya. Analisis forensik lengkap tentang Adiguna Group. Dia membuka map itu dan mulai membalik halaman-halamannya.
setiap proyek investasi yang disentuh Dimas dalam 5 tahun terakhir. Mitra-mitranya, arus kas, semuanya ada di sini. Tepatnya berapa banyak yang disuntikkan Prasetya Global Capital, kapan, dan di bawah klausul apa. Semuanya terperinci. Mata saya berbinar. Jadi, Papa sudah mulai menarik dananya? Papa mengangguk, seringai dingin bermain di bibirnya. Pada pukul 14.00 Solo waktu Indonesia Barat hari ini, Adiguna Group akan menerima pemberitahuan resmi dari Prasetya Global Capital yang menarik semua investasi kami. Berdasarkan kontrak, kami memiliki hak untuk menarik modal kami kapan saja tanpa memberikan alasan dan tanpa denda sama sekali. Klausul menentukan bahwa jika Adiguna melanggar ketentuan, mereka berutang kepada kita Rp 600 miliar sebagai ganti rugi likuidasi. Tetapi jika kita menarik diri atas inisiatif kita sendiri, kita tidak berutang Rp1 pun. Papa menutup map itu dan berbalik ke arah saya. Anindya, apakah kamu tahu berapa persentase saham yang dipegang Prasetya Global Capital di Adiguna Group? Saya menggelengkan kepala. 41%. Papa mengangkat satu tangan. Dimas sendiri hanya memegang 23%. Ibunya Kartika memegang 8%. Jika digabungkan, itu 31%. Dana investasi kita adalah pemegang saham mayoritas mutlak dari Adiguna Group. Saya tersentak. 41%. Itu berarti papa saya bisa memblokir setiap resolusi dewan yang diusulkan Dimas, atau bahkan bekerja sama dengan beberapa pemegang saham minoritas untuk mencopot gelar CEO-nya. Kilatan kejam muncul di mata papa. Setiap rupiah yang dihabiskan bocah bernama Dimas Adiguna itu selama beberapa tahun terakhir, setengahnya adalah milikmu. Pikir dia memeliharamu seperti hewan peliharaan. Padahal kenyataannya papamulah yang memeliharanya. Saya tertegun selama 3 detik, lalu tidak bisa menahan tawa. Papa, itu terlalu brutal. Brutal? Papa mendengus dingin. Ini baru hidangan pembuka. Membuat putriku menderita. Aku akan mengajarinya arti sebenarnya dari penyesalan. Pada hari kedua saya di London, skandal besar meledak di dunia bisnis Indonesia. Pertama, reporter CNBC Indonesia itu menerbitkan artikelnya. Judulnya sangat eksplosif. CEO Adiguna Group tertangkap basah berselingkuh dengan sekretaris. Istri pergi tanpa membawa apa-apa. Artikel itu sangat hidup. Itu merinci bagaimana saya memergoki Dimas dan Saraswati di Villa Sentul, merekam mereka, dan dengan kejam mengajukan cerai tanpa mengambil sepeser pun. Begitu artikel itu keluar, dunia bisnis dan elit Jakarta langsung heboh. Ponsel Dimas terus berdering tanpa henti. Pemburu berita dan jurnalis keuangan mengepung gedung pencakar langit Adiguna Group di Jakarta. Saraswati terlalu ketakutan untuk meninggalkan apartemennya. Kartika Adiguna menggunakan Twitter X untuk mengutuk nama saya, menyebut saya sebagai kutukan pendendam bagi keluarga mereka. Saya membaca berita di ponsel saya, hati saya benar-benar damai. Namun kepanikan yang sebenarnya melanda Dimas keesokan harinya. Pemberitahuan penarikan resmi dari Prasetya Global Capital dikirim ke ruang eksekutifnya. Berdasarkan kontrak, dana tersebut menarik 41% saham ekuitasnya, yang mewakili sekitar Rp 2,2 triliun dalam modal operasional. Saat berita itu bocor ke lantai bursa, saham Adiguna Group langsung anjlok. Di kantornya, Dimas memecahkan 3 vas kristal, 2 monitor, dan mengadakan rapat dewan darurat dengan para eksekutif puncaknya. Berasumsi bahwa ini adalah serangan terkoordinasi oleh perusahaan saingan dan sama sekali tidak tahu bahwa itu ada hubungannya dengan saya. Direktur keuangannya, Sevo berbicara dengan hati-hati. Pak Dimas, kami melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam terhadap Prasetya Global Capital. Pemilik manfaat akhir adalah Wijaya Prasetya, seorang ekspatriat Indonesia yang beroperasi sebagian besar dari London dan Hong Kong. Dimas cemberut. Wijaya Prasetya, belum pernah dengar. Kami juga belum pernah. Wijaya Prasetya ini terkenal sangat tertutup. Jarang muncul di media, tetapi dia memiliki pengaruh yang menakutkan di bursa London dan Wall Street. Aset di bawah pengelolaannya dengan mudah melebihi ratusan triliun rupiah. Kerutan di dahi Dimas semakin dalam. Dendam macam apa yang dia miliki terhadap Adiguna? Mengapa menarik dana secara tiba-tiba? CFO itu terbata-bata. Kami belum tahu alasan pastinya, tapi Pak Dimas, ada satu detail. Nama belakangnya adalah Prasetya. Dimas membeku. Prasetya. Sama seperti Anindya. Keheningan menyelimuti ruang rapat selama 10 detik yang menyiksa. Wajah Dimas kehilangan warnanya, lalu memerah padam, sebelum akhirnya menjadi abu-abu pucat seperti orang sakit. Berdiri dengan kasar dari kursinya, membuat kursi kulitnya yang berat terlempar ke belakang dengan suara keras. Mustahil, raungnya.
Anindya berasal dari kota pelosok di Boyolali. Ibumu berada di rumah sakit umum daerah dan ayahnya hanyalah pekerja kasar biasa. Bagaimana mungkin dia putri dari Wijaya Prasetya? Pak Dimas, kami masih mencoba memverifikasinya. Suara CFO terdengar semakin pelan. Verifikasi sekarang juga. Dimas memukulkan tinjunya ke meja mahoni. Aku ingin semua data tentang Anindya Prasetya. Sejak hari dia lahir. Setiap detail, temukan. Malam itu, Dimas menelepon saya puluhan kali. Saya mengabaikan setiap panggilan itu. Kemudian pesan teks mulai membanjiri. Nada suaranya berubah-ubah dengan cepat dari kemarahan ke interogasi, lalu dari interogasi ke keputusasaan murni. Pesan pertamanya berbunyi, Anindya, penarikan modal dari Prasetya Capital. Apakah ini perbuatanmu? Yang kedua berbunyi, siapa kamu sebenarnya? Ini segera diikuti oleh, angkat teleponnya, kita perlu bicara. Dan kemudian, Anindya, aku tahu aku bersalah. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Pesan terakhir sangat putus asa. Aku mohon padamu. Tolong angkat teleponnya. Saya mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan tersebut dan mengirimkannya ke Saraswati dengan keterangan. Priamu sedang memohon padaku. Bukankah itu membuatmu marah? Saraswati mengirimkan file audio yang sangat besar sebagai balasan. Saya tidak repot-repot mendengarkannya, tetapi menilai dari panjangnya. Dia pasti sedang meneriakkan makian kepada saya. Pada hari ketiga, kebenaran akhirnya terungkap. Dimas diserahi berkas lengkap tentang saya. Anindya Prasetya, putri tunggal dari miliarder Wijaya Prasetya, pindah ke luar negeri bersama ayahnya pada usia 12 tahun, kembali ke Indonesia pada usia 18 tahun untuk merawat ibunya. Menyembunyikan identitasnya selama masa studinya di Universitas Indonesia, UI. Bertemu Dimas di tahun kedua kuliah, menikah setelah lulus. Wijaya Prasetya, pendiri Prasetya Global Capital, masuk dalam daftar 50 miliarder teratas Forbes. Kekayaan bersih pribadinya melebihi Rp300 triliun. Dimas duduk di mejanya memegang berkas itu, tangannya gemetar tak terkendali. Teringat kata-katanya sendiri, hanya gadis desa biasa tanpa koneksi apapun. Dia tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun tanpaku. Aku akan melempar uang pesangon. Setiap kata terasa seperti tamparan fisik di wajahnya. Teringat bagaimana 3 tahun lalu ketika dia meminta untuk menikahi saya. Wijaya Prasetya hanya memiliki satu syarat. Jaga kerahasiaan latar belakangnya dan adakan pernikahan pribadi yang kecil. Dimas sempat bingung saat itu. Mengapa orang tua mempelai wanita tidak menuntut mahar yang besar atau pernikahan sosialita yang mewah? Berasumsi itu karena latar belakang kelas bawah mereka, bahwa mereka takut merasa malu di sekitar elit Jakarta. Sekarang dia mengerti. Wijaya Prasetya tidak takut malu. Sedang mengujinya, dan selama 3 tahun Dimas mendapatkan nilai 0 besar dalam ujian tersebut. Namun pukulan yang jauh lebih berat sedang menunggunya. Penarikan dana hanyalah langkah pertama. Segera setelah itu, Wijaya Prasetya menghubungi pemegang saham utama Adiguna Group lainnya, dan menawarkan untuk membeli saham hak suara mereka dengan premi 30% di atas harga pasar. Premi 30% berarti keuntungan miliaran rupiah bagi mereka. Pemegang saham mana yang bisa menolak pembayaran seperti itu? Mereka semua menjual saham mereka ke Prasetya Capital. Hanya dalam waktu 1 minggu, ekuitas Wijaya Prasetya di Adiguna Group melonjak dari 41% menjadi 67%. Ini berarti Wijaya Prasetya sekarang adalah pemilik mayoritas mutlak yang tidak terbantahkan. Bisa mengadakan rapat pemegang saham darurat kapan saja, mencopot gelar CEO Dimas, dan membersihkan seluruh keluarga Adiguna dari perusahaan yang mereka dirikan. Dimas hancur. Memesan penerbangan darurat ke London dan mendatangi markas korporat papa saya di kota tersebut. Berdiri di pintu masuk, tetapi keamanan menolak untuk membiarkannya masuk. Melupakan semua tata krama, dia berteriak, saya perlu menemui Wijaya Prasetya. Saya harus bicara dengannya. Dan Anindya, di mana istri saya? Para penjaga menyeretnya pergi. Duduk di trotoar di luar gedung pencakar langit itu sepanjang hari. Akhirnya, dia berhasil menghadang Rolls-Royce papa saya saat keluar dari garasi bawah tanah. Dimas melemparkan dirinya ke arah mobil dan berlutut dengan berat di atas aspal. Pak Prasetya, Pak Wijaya, ini saya, Dimas, suami Anindya. Tolong, Anda harus mendengarkan saya. Ini semua salah paham besar. Anindya dan saya, kami benar-benar saling mencintai. Saya tidak seharusnya menceraikannya. Saya salah. Saya melakukan kesalahan besar. Papa saya menurunkan kaca jendela yang gelap dan menatap pria yang sedang berlutut itu. Tatapannya benar-benar dingin,
seolah-olah sedang melihat serangga. Dokumen perceraian sudah ditandatangani dan diajukan. Dia bukan lagi istrimu, kata papa saya. Lebih jauh lagi, Pak Adiguna, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sama sekali tidak memiliki hubungan lagi dengan putri saya. Saya sarankan Anda menahan diri untuk tidak mengganggunya. Jika tidak, tim hukum saya akan menimbun Anda dengan perintah penahanan. Pak Wijaya, saya mohon kepada Anda. Adiguna Group adalah jerih payah ayah saya seumur hidup. Perusahaan itu tidak boleh mati karena saya. Suara Dimas serak. Berapa banyak uang yang Anda inginkan, saya akan mengembalikan semuanya. Cukup batalkan keputusan Anda. Jangan tarik pendanaannya. Hentikan pengambilalihan paksa ini. Saya akan menyetujui apapun. Papa saya tidak menjawab. Menaikkan kembali kaca jendela dan Rolls-Royce itu meluncur pergi dengan mulus. Dimas ditinggalkan berlutut di atas beton. Tubuhnya bergetar hebat, air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya menyadari apa yang sebenarnya telah dia hilangkan. Dimas tinggal di London selama 3 hari. Setiap hari dia berkemah di luar kantor Prasetya Capital. Tidak check-in di hotel. Tidur di mobil sewaan, bertahan hidup dengan roti lapis toko kelontong dan air botolan. Tidak bercukur, mengenakan setelan jas pesanan khusus yang kusut. Rambutnya berminyak dan berantakan. Mantan miliarder Jakarta yang sombong itu terlihat seperti seorang tunawisma yang berkeliaran di jalanan asing. Seseorang mengambil foto keadaannya yang menyedihkan itu dan mengunggahnya ke Twitter dengan judul, "Miliarder Adiguna berlutut, memohon ampun pada mantan istrinya. Wanita yang pergi tanpa membawa apa-apa mendapatkan kemenangan mutlak." Unggahan tersebut menjadi tren nomor 1. Komentar-komentar di bawahnya semuanya kejam tanpa ampun. Karma memang nyata? Kembali di Jakarta, Saraswati melihat berita itu dan menelepon Dimas dengan kemarahan histeris. "Apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu pergi merangkak kepada wanita itu dan berlutut? Dimas, di mana harga dirimu? Di mana martabatmu?" Dimas sedang duduk di mobil sewanya, mengunyah roti lapis yang sudah keras. Mendengar suara Saraswati yang melengking, dia melemparkan roti lapis itu ke kaca depan. "Tutup mulutmu," teriaknya. "Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di neraka ini. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah sekretaris yang sok penting. Beraninya kamu meneriakiku." Saraswati menangis terseduh-seduh. "Kamu berjanji akan menikahiku. Kamu bilang begitu kamu membuangnya, kamu akan menyematkan cincin di jariku. Menikahimu, teruslah bermimpi." Suara Dimas setajam silet. "Asal kamu tahu, Saras, penyesalan terbesar dalam hidupku yang menyedihkan ini adalah pernah tidur denganmu. Sekarang tutup mulutmu dan berhenti membuat masalah untukku, atau demi Tuhan, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di Jakarta lagi." Saraswati menutup telepon, menangis tanpa kendali. Namun Dimas sama sekali tidak tahu bahwa segera setelah menutup telepon, Saraswati menghubungi nomor lain. Nomor dari reporter CNBC Indonesia yang sama. "Halo, apakah ini dengan reporter itu? Saya Saraswati, asisten Dimas Adiguna. Saya memiliki berita eksklusif tentang Dimas dan Anindya. Apakah Anda tertarik?" Reporter itu tentu saja sangat senang. Sementara Dimas masih terjebak di London, bom nuklir kedua meledak di Pers Indonesia. Selingkuhan buka suara, Adiguna menjanjikan pernikahan sambil merencanakan pencurian saham istri. Artikel itu menampilkan transkrip percakapan terperinci antara Dimas dan Saraswati, termasuk kutipan terkenal itu. "Begitu aku berhasil menipunya untuk menyerahkan sahamnya, dia tidak akan berguna lagi bagiku. Aku akan melempar uang pesangon." Dengan itu, citra publik Dimas hancur berantakan. Para mitra memutuskan hubungan seketika. Klien melarikan diri secara massal. Karyawan panik. Saham Adiguna Group terjun bebas selama 1 minggu penuh. Nilai pasar perusahaan menguap hampir Rp3 triliun. Sementara itu, kehidupan saya di London berkembang pesat. Papa membawa saya ke gala investor kelas atas. Saya mengenakan gaun haute couture khusus, berlian Cartier, dan berjalan bergandengan tangan dengan papa saya kembali ke dunia kemewahan dan kekuasaan yang memang selalu menjadi hak lahir saya. Banyak teman lama mengenali saya dan datang untuk menyapa. "Anindya, ya ampun, apakah ini benar-benar kamu? Aku dengar kamu menikah di Jakarta dan kemudian aku melihat beritanya. Syukurlah kamu membuangnya. Adiguna tidak pantas menyemir sepatumu. Ayo, biarkan aku memperkenalkanmu pada beberapa orang. Mereka semua masih lajang." Saya membalas sapaan mereka dengan senyum sopan, tetapi saya tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam hubungan baru. Saat ini, saya hanya menginginkan satu hal, melihat Dimas melangkah ke tepi jurang,
Pada hari ketiga setelah gala tersebut, Dimas akhirnya menemukan saya. Saya sedang berjalan-jalan dengan ibu saya di Hyde Park. Ibu telah pulih dengan sangat baik, terlihat berseri-seri dan sering tersenyum. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, "Anindya, bercerai adalah langkah yang tepat. Ibu mendukungmu 100%. Ibu memang tidak pernah menyukai bocah Dimas itu sejak awal." Saya tersenyum. "Ibu, mengapa ibu tidak memberitahu saya hal itu sebelumnya? Jika ibu mengatakannya, apakah kamu akan mendengarkan?" "Kamu benar-benar jatuh cinta setengah mati saat itu?" Ibu memberi saya tatapan mencela. "Baiklah, cukup tentang dia. Ibu ingin memperkenalkanmu pada beberapa pria muda yang baik, putra-putra dari mitra papamu." Saat kami sedang berbicara, sebuah sosok tiba-tiba melesat dari jalan setapak samping dan jatuh berlutut tepat di depan saya. Dimas. He telah kehilangan banyak berat badan secara drastis. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung, dan bibirnya pecah-pecah. He mengenakan kemeja yang sama yang tidak digantinya selama 3 hari, kerah bajunya tidak dikancingkan. He berbau keringat masam. "Anindya." Suaranya serak tak manusiawi. "Anindya, tolong. Aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku salah." Aku akhirnya mengerti. Ibu saya ketakutan dan secara refleks melangkah di depan saya untuk melindungi saya. Saya menepuk lengannya, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, dan menatap pria yang sedang berlutut itu. "Dimas, berdirilah, tanah ini dingin. Aku tidak akan berdiri sampai kamu memaafkanku. Aku akan tetap berlutut di sini selamanya." Air mata mengalir bebas di wajahnya. "Anindya, ingatkah kamu betapa indahnya hubungan kita dulu? Ingatkah kamu semua momen bahagia kita? Aku benar-benar mencintaimu. Saraswati, itu hanya kebodohan sesaat. Aku tidak seharusnya menyentuhnya. Maafkan aku saja. Aku akan memecatnya sekarang juga. Aku bersumpah demi hidupku aku tidak akan pernah melihat wanita lain lagi." Saya berjongkok sehingga kami berada di level mata yang sama. "Dimas, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai uangku." "Tidak." He menggelengkan kepalanya dengan panik. "Anindya, aku bersumpah aku mencintaimu. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Beri aku kesempatan. Mari kita menikah lagi. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Dimanapun kamu ingin tinggal, kita akan tinggal di sana. Kemanapun kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu." Jika saya tidak memiliki uang?" tanya saya pelan. "Jika papa saya bukan Wijaya Prasetya, jika saya benar-benar hanya seorang gadis desa dari Boyolali tanpa apa-apa atas nama saya, apakah kamu akan berlutut di sini sekarang memohon maaf dari saya?" Dimas membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Saya berdiri dan tersenyum padanya. "Dimas, jawabanmu tertulis jelas di wajahmu." Tepat saat itu, sebuah suara pria memanggil dari belakang saya. "Anindya, di sana kamu rupanya. Aku sudah mencarimu kemana-mana." Saya berbalik dan melihat Adrian berjalan ke arah kami. Adrian Mahendra, pewaris Mahendra Global Holdings. Putra dari mitra bisnis terdekat papa saya, dan teman masa kecil saya yang tumbuh bersama saya di London. Dia mengenakan kemeja putih bersih dengan lengan digulung hingga ke siku, memegang buket bunga besar dengan senyum cerah. Melihat Dimas berlutut di tanah, Adrian mengangkat sebelah alisnya karena terkejut. "Ini Dimas," kata saya acuh tak acuh, "mantan suamiku." Ekspresi Adrian sedikit berubah, tetapi dia segera tersenyum, melangkah maju, dan dengan alami merangkulkan lengannya di bahu saya. "Oh, jadi ini orangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Memohon agar pekerjaanmu dikembalikan?" Dimas menatap tajam ke arah tangan Adrian yang bersandar di bahu saya. Matanya dipenuhi dengan rakun murni. "Siapa kamu sebenarnya?" Adrian melihat ke arah saya, lalu menatap kembali ke arah Dimas. "Aku tunangan Anindya. Apakah kamu punya masalah dengan itu?" Kelopak mata saya berkedut. "Tunangan?" Adrian tentu saja sangat berani, tetapi Dimas mempercayainya sepenuhnya. Sisa warna di wajahnya lenyap, menjadikannya seputih kertas. Bibirnya gemetar, seluruh tubuhnya lemas, dan dia merosot kembali ke atas aspal. "Tunangan? Kamu sudah memiliki tunangan?" gumamnya. Matanya benar-benar kosong. Adrian menyerahkan bunga itu kepada saya. "Untukmu. Selamat atas kebebasanmu." Saya menerima buket itu dan tersenyum padanya. "Terima kasih." Kemudian, sambil menggandeng lengan Adrian, saya menyampaikan kata-kata terakhir saya kepada Dimas. "Dimas, kembalilah ke Jakarta dan urus sisa-sisa perusahaanmu yang hancur. Jangan datang mencari saya lagi. Itu tidak ada gunanya." Dengan itu, sambil memegang lengan Adrian dan memapah ibu saya
Saya berjalan melewati dirinya begitu saja. Di belakang saya, jeritan kesakitan yang menyayat jiwa bergema di taman. Anindya, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku telah melakukan begitu banyak hal untukmu, kamu tidak bisa. Saya tidak pernah menoleh ke belakang. Ketika Dimas kembali dari London, dia menjadi orang yang berbeda. He yang dulunya berjalan dengan kepala tegak, berbicara dengan tajam, dan memandang rendah semua orang, kini mengunci diri di kantornya sepanjang hari, menolak menemui siapapun, bahkan para eksekutif kepercayaannya. Perusahaan berada dalam spiral kematian, karyawan mengundurkan diri dalam jumlah besar. Mitra memutuskan kontrak. Adiguna Group berubah dari perusahaan papan atas di Jakarta menjadi kapal yang tenggelam, hampir tidak bisa mempertahankan lampu tetap menyala. Dan tepat pada saat itu, Saraswati muncul kembali. Dia mengenakan gaun hamil yang longgar, perutnya terlihat membulat, dan muncul di lobi kantor Adiguna Group. Petugas keamanan bahkan tidak mengenalinya pada awalnya. Sebelumnya Saraswati selalu tampil sempurna, sepatu hak tinggi, tas desainer, riasan tanpa celah. Sekarang, dia tidak mengenakan riasan, rambutnya diikat ekor kuda yang berantakan, tetapi wajahnya membawa ekspresi keyakinan mutlak yang jemawa. Saya perlu menemui Pak Dimas, katanya kepada penjaga. Penjaga itu ragu-ragu. Tetapi akhirnya membiarkannya naik. Saraswati naik lift ke lantai eksekutif dan mendorong pintu kantor Dimas hingga terbuka. Pria itu merosot di kursinya dengan mata terpejam. Mendengar suara bising, dia membukanya. Melihat Saraswati, ekspresi jijik murni merusak wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dingin. Saraswati masuk tanpa tergesa-gesa, meletakkan tasnya di sofa, berbalik ke arahnya, dan dengan sengaja mengelus perutnya. Dimas, aku hamil, katanya. Bayi ini anakmu. Dimas membeku. Hi menatap perut wanita itu selama 5 detik penuh. Lalu berdiri tegak. Suaranya bergetar. Apa katamu? Aku hamil. Saraswati mengeluarkan hasil USG dari tasnya, dan melemparkannya ke atas meja kerja pria itu. 12 minggu. Semuanya sangat sehat. Ini bayi laki-laki. Dimas menyambar hasil USG itu dan menatapnya. Tangannya gemetar. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi sesuatu yang sangat rumit. Bayi ini anakku. Hah, mata Saraswati berair dengan tangisan palsu. Apa maksudmu berkata seperti itu, Dimas? Apakah kamu pikir aku akan membohongimu tentang hal sebesar ini? Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes DNA segera setelah dia lahir. Dimas terdiam. Hi merosot kembali ke kursinya, memeriksa hasil USG itu, berulang kali sebelum akhirnya menghela napas lelah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Saraswati menegang. Dia jelas tidak menduga reaksi seperti itu. Aku tidak menginginkan uangmu, katanya, suaranya meneteskan luka yang dibuat-buat. Aku ingin kamu menikahiku. Menikahimu? Dimas melepaskan tawa hampa yang pahit. Saras, apakah menurutmu aku berada dalam posisi untuk menikah sekarang? Lihat apa yang terjadi pada Adiguna Group. Aku hampir mengajukan kepailitan. Apa yang sebenarnya kamu dapatkan dengan menikahiku? Aku tidak peduli. Air mata mengalir di pipinya. Kamu menjanjikannya padaku. Kamu bilang begitu kamu membuangnya, kamu akan menikahiku. Dan sekarang aku hamil. Putramu sedang tumbuh di dalam diriku dan kamu mencoba membuang kami. Dimas memejamkan mata dan memijat pelipisnya. Hi merasa sangat lelah. Keruntuhan korporasi telah mendorongnya ke titik nadir. Dan sekarang Saraswati menambahkan beban ini padanya. Hi ingin berteriak padanya, tetapi melihat perut wanita itu, dia menahannya. Pulanglah, katanya datar. Aku akan memikirkannya. Memikirkannya? Suara Saraswati melengking tinggi. Dimas, berapa lama kamu akan berpikir, sampai bayinya lahir? Kamu bahkan tidak mau memberiku harga diri sebuah status, bagaimana aku harus menatap mata teman-temanku? Aku bilang, aku akan memikirkannya. Dimas memukulkan tangannya ke meja. Pulanglah, jangan membuat keributan di sini. Saraswati menyeka air matanya, mengambil tasnya, dan menuju pintu. Dia berhenti, berbalik untuk menatap Dimas dengan kilatan gelap penuh perhitungan di matanya. Dimas, katanya pelan. Kamu akan menyesali ini. Pintu tertutup rapat. Dimas duduk sendirian di kantor yang remang-remang, menatap hasil USG tersebut. Pikirannya kacau balau. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah meninggalkan gedung, Saraswati tidak pulang ke rumah. Dia naik taksi menuju sebuah klinik swasta eksklusif di Jakarta Selatan. Dia memiliki koneksi orang dalam di sana. Saraswati melangkah dengan percaya diri ke Departemen Kebidanan dan Kandungan dan menemui Doara Amelia.
Dokter yang juga merupakan mantan teman sekamarnya saat kuliah. Amel, apakah kamu sudah menemukan gadis hamil yang aku tanyakan kemarin? Bisik Saraswati. Dokter itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah berkas dari laci mejanya. Aku sudah menemukannya. Dia dijadwalkan untuk melakukan aborsi besok pagi. Dia memiliki golongan darah yang persis sama denganmu, dan usia kehamilannya sangat cocok. Aku sudah mengubah hasil USG-nya, mengganti namanya dengan namamu. Lihatlah. Saraswati membuka folder itu dan melihat hasil USG yang terlampir di depan, dengan jelas mencantumkan namanya sendiri. Pada catatan medis asli, nama pasien sebenarnya telah dihapus. Amel, ini harus tetap menjadi rahasia di antara kita. Saraswati menyelipkan amplop berisi uang tunai Rp75.000 ke dalam saku jas laboratorium dokter itu. Jika kamu menutup mulutmu, aku akan memastikan kamu diurus dengan baik setelah aku menjadi Nyonya Adiguna yang baru. Dokter itu tersenyum dan menepuk sakunya. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana cara kerja di daerah elite ini. Aku tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Saraswati mengangguk sangat puas, mengambil berkas medis palsu itu, dan pergi. 3 hari kemudian, Saraswati melakukan aksi yang bahkan lebih berani. Dia terbang ke London. Dia entah bagaimana berhasil melacak alamat tempat tinggal saya dan menunggu untuk menghadang saya di luar. Saya sedang berjalan kembali dari supermarket kelas atas dengan membawa beberapa kantong belanjaan. Melihat Saraswati berdiri di tangga depan rumah saya tertegun sejenak, lalu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Saras, kamu benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini. Saraswati, dengan sengaja membusungkan perutnya ke depan, berdiri di tangga teratas, memandang rendah saya. Dagunya terangkat tinggi, matanya praktis menantang saya. Anindya, aku datang untuk memberitahu kamu sesuatu. Dia meletakkan tangan secara dramatis di atas perutnya. Aku hamil. Ini bayi Dimas. Hasil USG menunjukkan ini bayi laki-laki. Penerus keluarga Adiguna, saya memindahkan kantong belanjaan saya ke tangan yang lain. Bersandar pada pagar, dan menatapnya. Dan jangan berpikir kamu telah menang. Suaranya bergetar dengan kemenangan yang menyimpang. Jadi bagaimana jika ayahmu membeli seluruh saham Adiguna Group? Memangnya kenapa? Pada akhir hari, Dimas memilih anakku. Ketika dia lahir, dia akan menjadi penerus sah dari warisan Adiguna, dan kamu, seorang wanita mandul, tidak akan pernah bisa bersaing denganku. Saya menatapnya, benar-benar geli. Wanita ini jelas telah kehilangan akal sehatnya. Saya sudah bercerai. Mengapa saya harus peduli tentang penerus Adiguna? Kata saya dengan tenang. Saras, anak siapapun yang sedang menendang di dalam perutmu itu sama sekali bukan urusan saya. Jika kamu terbang melintasi Samudra Atlantik hanya untuk pamer, kamu mendatangi rumah yang salah. Saya benar-benar tidak peduli. Ekspresinya goyah, tetapi dia dengan cepat memaksakan senyum jemawanya kembali ke tempatnya. Kamu tidak peduli, Anindya, hentikan sandiwaramu. Ayahmu menghancurkan Adiguna Group sepenuhnya karena kamu mengamuk tentang aku. Dan sekarang apa? Aku mengandung anaknya. Kamu menghancurkan sebuah keluarga, memisahkan seorang ayah dari putranya yang belum lahir. Kamu adalah wanita yang beracun dan pendendam. Saya hampir tertawa di wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Tanya saya. Tidak, aku belum selesai. Saraswati turun satu langkah, merendahkan suaranya dengan nada mengancam. Anindya, aku datang ke sini untuk memberitahu kamu ini. Jika kamu terus menyuruh ayahmu menyerang Dimas, aku akan langsung pergi ke media. Aku akan memberitahu mereka bahwa kamu cemburu dengan kehamilanku, bahwa kamu membalas dendam karena dengki murni, dan bahwa kamu menggunakan dana lindung nilai ayah miliardermu untuk menghancurkan mantan suamimu secara ilegal. Tebak pihak mana yang akan didukung oleh publik? Saya memiringkan kepala dan bertanya kepadanya dengan sangat serius. Saras, apakah kamu benar-benar yakin bayi itu adalah anak Dimas? Mata Saraswati berkilat panik selama sepersekian detik, tetapi dia pulih dengan cepat. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, kita akan melakukan tes DNA saat dia lahir. Bagus, saya tersenyum cerah. Mari kita tunggu kelahirannya dan lakukan tes tersebut. Wajah Saraswati akhirnya retak, dia menatap saya dengan racun murni, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan kasar. Saya berdiri di dekat pintu, melihat kepergiannya. Sebuah rencana sudah terbentuk di kepala saya. Saraswati bukan selingkuhan yang biasa. She pintar, terlalu pintar, memperhitungkan setiap langkahnya. Namun orang yang sok pintar seringkali menjebak diri mereka sendiri. Semakin dia kelabakan, semakin banyak jejak dokumen yang dia tinggalkan di belakangnya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengirim pesan ke Papa. Papa,
Aku butuh papa memeriksa latar belakang seseorang untukku. Saraswati, aku ingin tahu setiap pergerakannya selama 3 bulan terakhir, khususnya klinik mana saja yang dia kunjungi dan dokter mana saja yang diajak bicara. Papa langsung membalas dengan satu kata, selesai. Sementara itu, kembali di Jakarta, dunia Dimas runtuh. Prasetya Global Capital menyelesaikan pengambilalihan paksa Adiguna Group secara total. Wijaya Prasetya, yang memegang 67% saham ekuitas, sekarang menjadi penguasa mutlak perusahaan tersebut. HI mengadakan rapat Dewan Darurat dan mengesahkan 3 resolusi sepihak. Pertama, memberhentikan Dimas Adiguna dari jabatannya sebagai CEO dan Ketua Dewan Komisaris. Kedua, restrukturisasi besar-besaran di jajaran eksekutif, menyingkirkan setiap anggota keluarga Adiguna dari peran eksekutif. Ketiga, memulai audit forensik yang kejam terhadap semua keuangan Adiguna Group selama 5 tahun terakhir. Dengan tanda tangan tersebut, Dimas kehilangan kendali penuh atas warisannya. He duduk di kantornya, menatap surat pemecatannya, merasa benar-benar hampa. Asistennya yang tersisa berdiri dengan gugup di dekatnya. Pak Dimas, apakah saya harus mulai memasukkan barang-barang ini ke dalam kotak? Dimas tidak berbicara. Matanya tertuju pada trofi kristal di mejanya. Pengusaha terbaik tahun ini dari Warta Ekonomi. HI memenangkannya 3 tahun ago. Malam itu, Anindya mengenakan gaun putih yang memukau. Dia menggandeng lengannya, tersenyum begitu indah di depan kamera. Saat itu, dia pikir dia memiliki dunia. Sekarang, dia menyadari bahwa dia hanya menggenggam gelembung sabun dan dialah yang telah memecahkannya sendiri. Buang semuanya ke tempat sampah, kata Dimas, suaranya serak. Tinggalkan semuanya. Ketika dia berjalan keluar dari ruang eksekutif, lorong-lorong dipenuhi oleh karyawan. Beberapa menatapnya dengan rasa puas di atas penderitaan orang lain, yang lain dengan ketidakpedulian yang dingin, dan beberapa dengan rasa kasihan. Dimas berjalan melewati kerumunan itu. Menatap lurus ke depan. Punggungnya tegak. Langkahnya lebar. He masih mencoba terlihat seperti Dimas Adiguna yang tegas, tetapi hanya dia yang tahu jiwanya telah dikosongkan. Melangkah keluar ke area SCBD, dia berbalik untuk melihat gedung pencakar langit itu. Matahari sore memantul dari kaca, membutakannya. He tiba-tiba teringat kata-kata terakhir ayahnya sebelum meninggal. Dimas, perusahaan ini adalah hasil kerja keras 3 generasi. Kamu harus melindunginya. Melindunginya? He tidak melakukannya. He telah mempertaruhkan Adiguna Group demi Anindya. Tidak, lebih tepatnya, dia mempertaruhkannya demi kesombongan dan kebodohannya sendiri. Dimas terpaksa pindah dari rumah dinas bersejarah keluarga mereka di Pondok Indah. Ibunya, Kartika, harus menjual properti itu bukan karena pilihan, tetapi karena pengacara Wijaya Prasetya menyita beberapa aset real estate yang terdaftar atas namanya, membuktikan bahwa aset tersebut dibeli dengan dividen perusahaan yang dialirkan secara ilegal. Dalam semalam, Kartika berubah dari sosialita elit menjadi janda terhormat yang kehilangan tempat tinggal dan dipermalukan. Dia menelepon Dimas sambil menangis histeris. Nak, ibu tidak punya tempat untuk pergi. Apa yang harus ibu lakukan? Dimas, sambil mengertakkan gigi, menggunakan sisa uang tunai likuid pribadinya yang terakhir untuk menyewa sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar tidur di daerah Kemayoran. Kartika berdiri di ruang sempit seluas 60 meter persegi itu dan meratap. Ibu sudah berusia 60 tahun dan ibu belum pernah tinggal di tempat kumuh seperti ini. Dimas tetap diam. He mengeluarkan ponselnya, menatap nomor saya untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah menekan tombol panggil. He tahu itu tidak ada gunanya. Tepat saat Dimas berada di ambang keputusasaan total, sosok yang tak terduga muncul. Irfan Bakri. Irfan Bakri adalah pewaris Bakri Capital dan saingan berat Dimas sejak lama. Mereka telah saling membenci sejak masa kuliah mereka di universitas ternama di luar negeri, dan persaingan kejam mereka di dunia korporat sudah melegenda. Irfan melacak keberadaan Dimas dan mengundangnya ke sebuah bar kecil di daerah Jakarta Selatan. Aku dengar kamu sedang mengalami masa-masa sulit, kata Irfan, menyesap birnya dengan senyum tipis. Dimas menatapnya tajam, matanya tampak mati. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menendangku saat aku jatuh? No, Irfan mengeluarkan map kuning dari tas kerjanya dan menggesernya di atas meja yang lengket. Aku datang untuk melemparkan pelampung penyelamat untukmu. Dimas melihat dokumen-dokumen itu. Itu adalah lembar persyaratan. Bakri Capital menawarkan untuk memberikan dana awal sebesar Rp 75 miliar kepada Dimas untuk meluncurkan usaha baru. Dimas membeku. Mengapa? Tanyanya. Kamu adalah pesaing terbesarku. Mengapa kamu membantuku? Irfan bersandar di kursinya.
Karena aku tidak suka bagaimana Wijaya Prasetya ini, modal global asing ini, datang dan menghancurkan perusahaan lokal Jakarta. Adiguna Group adalah institusi lokal. Perusahaan itu seharusnya tidak dikendalikan oleh orang luar. Itu bukan seluruh kebenaran, Dimas menatapnya tajam. Irfan terkekeh. Tentu saja bukan, Anindya. Setelah dia membuangmu, dia menemukan mainan baru di London. Kamu tahu siapa dia? Dimas menggelengkan kepala. Adrian Mahendra dari Mahendra Global Holdings. Wijaya Prasetya dan keluarga Mahendra sedang bersiap untuk menggabungkan imperium mereka melalui pernikahan. Begitu mereka bersatu, bisnis lokal seperti milikku tidak akan memiliki peluang di kota ini. Mata Irfan menggelap. Jadi, dengan menjagamu tetap dalam permainan, aku menjaga diriku tetap dalam permainan. Dimas duduk diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengambil pena dan menandatangani kontrak itu. Hi tidak tahu bahwa keputusan ini sedang mendorongnya ke tepi jurang terakhir karena Irfan Bakri sama sekali tidak memiliki niat untuk membantunya. Irfan telah membuat kesepakatan rahasia dengan Wijaya Prasetya. Rencananya, Irfan akan memancing Dimas untuk menggelontorkan dana Rp 75 miliar itu, ditambah dengan menanggung utang pribadi yang masif ke dalam sebuah proyek fiktif. Ketika uang itu lenyap, proyek itu akan meledak, meninggalkan Dimas dengan kewajiban utang yang sangat katastrofis sehingga dia tidak akan bisa melunasinya dalam 3 masa kehidupan. Sebagai imbalannya, Wijaya akan memberikan Bakri Capital sebagian dari aset Adiguna yang dilikuidasi. Dimas berpikir dia telah meraih pelampung penyelamat. Kenyataannya, dia telah merantai dirinya pada jangkar. Ketika berita itu sampai ke London, saya sedang makan malam bersama Adrian. Hi menunjukkan pesan di ponselnya kepada saya. Mantan suamimu baru saja menandatangani usaha patungan dengan Irfan Bakri. Saya melirik berita utama itu dan tersenyum. Irfan Bakri, si munafik besar itu. Dimas bekerja sama dengannya pada dasarnya sama saja dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. He putus asa. Orang yang putus asa akan meraih apa saja. Adrian meletakkan sepotong daging wagyu yang dipanggang sempurna di atas piring saya. Tapi ini sempurna. Biarkan dia berjuang sedikit lebih lama. Ketika dia menggali lubangnya cukup dalam, papamu akan menguburnya, dan dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Saya meletakkan garpu dan pisau saya, menatap Adrian. Serius? Apa sebenarnya yang sedang kamu dan papa rencanakan? Adrian mengerjapkan mata, senyum licik mengembang di wajahnya. Rahasia perusahaan, Adrian. Oke. Aku akan memberitahumu. Adrian mendekat dan berbisik. Papamu pada dasarnya membeli pesaing-pesaing Bakri Capital. Syaratnya adalah Irfan harus ikut bermain dan menjebak Dimas agar menuangkan semua uang hasil utangnya ke dalam proyek hantu. Ketika Dimas menghabiskan uang itu, lantai di bawahnya akan runtuh dan dia akan terkubur dalam begitu banyak utang sehingga dia akan menjadi budak upahan seumur hidup. Saya mengembuskan napas dengan tajam, itu adalah permainan yang sangat brutal. Jadi, kata saya pelan, setiap kontrak yang ditandatangani Dimas saat ini hanyalah paku lain untuk peti matinya. Tepat sekali. Adrian tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya ke arah makam Dimas Adiguna. Saya tersenyum dan mendentingkan gelas saya dengannya. 2 minggu kemudian, perut Saraswati terlihat semakin membesar. Dia mengunggah foto di Instagram setiap hari, memamerkan kehidupannya yang diberkati. Suami membelikan ini untukku hari ini. Si kecil menendang dengan sangat aktif. Dia menyertakan foto bersama Dimas di dalamnya. Senyum Dimas terlihat sangat dipaksakan, tetapi dia ikut bermain. He ikut bermain karena Saraswati memegang kartu pemerasan mutlak di atas kepalanya, bayi tersebut. Jika dia tidak mematuhinya, Saraswati mengancam akan melakukan aborsi dan pergi ke media gosip, menangis bahwa Dimas meninggalkan tunangannya yang hamil di saat-saat tergelapnya. Dimas tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan. He tenggelam dalam utang. Perusahaannya hilang, reputasinya tercemar. He tinggal di kontrakan murah. Saraswati adalah satu-satunya hal yang dia miliki sekarang. Setidaknya wanita itu mengandung darah dagingnya. He sama sekali tidak tahu bahwa anak itu bukan anaknya. Di London, saya menerima laporan pemeriksaan latar belakang lengkap tentang Saraswati. Penyelidik swasta yang disewa papa saya di Jakarta bekerja dengan sangat efisien. Dalam waktu kurang dari seminggu, mereka telah memetakan setiap pergerakan Saraswati selama 3 bulan terakhir. Ketika laporan itu mendarat di meja saya sedang duduk di penthouse London saya sambil menyesap espresso. Saya membukanya dan halaman pertama langsung membuat saya tersenyum. Saraswati, 26 tahun, warga Jakarta, belum menikah. Mengunjungi klinik swasta di Jakarta Selatan 3 kali dalam 20 hari terakhir. Bertemu secara eksklusif dengan Dr. Amelia Lestari, SPOG.
Mantan teman sekamar kuliah Saraswati, Dr. Amelia Lestari, 28 tahun, menikah, menerima beberapa setoran tunai yang tidak dapat dilacak dengan total Rp75.000 dalam sebulan terakhir. Bagian selanjutnya bahkan lebih menarik. Para penyelidik swasta telah meretas basis data internal klinik tersebut. Mereka membuktikan bahwa Dr. Amelia telah memalsukan berkas medis pasien lain bernama Irene Z. Irene Z, 26 tahun, belum menikah, hamil 14 minggu, dijadwalkan untuk melakukan aborsi karena kesulitan keuangan. Dr. Amelia telah menghapus nama Irene dari hasil USG, menggantinya dengan nama Saraswati, dan memalsukan seluruh riwayat pemeriksaan kehamilan. Saya meletakkan espresso saya dan mengirim pesan ke Saraswati. Saras, apakah kamu benar-benar yakin bayi di dalam perutmu itu milik Dimas? Saraswati membalas dengan cepat, sangat defensif. Apa maksudmu berkata seperti itu? Katakan hal seperti itu lagi dan aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Saya tidak berdebat. Saya cukup mengiriminya tangkapan layar dari bukti yang dikumpulkan penyelidik swasta, catatan medis yang dipalsukan, setoran bank Dr. Amelia, dan formulir persetujuan aborsi yang ditandatangani oleh Irene Z. Saya menunggu tepat 3 menit. Ponsel saya berdering. Itu dari Saraswati. Suaranya bergetar hebat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu telah membohongi Dimas. Bayi itu bukan anaknya. Itu milik seorang wanita yang akan melakukan aborsi. Kamu membayar Dr. Amelia Rp75.000 untuk memalsukan hasil USG dan catatan medismu. Saraswati tersedak oleh tangisan. Anindya, dengarkan aku. Aku panik. Aku tidak bermaksud melakukannya. Apakah kamu bermaksud atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya hanya berpikir kamu harus memberitahu Dimas yang sebenarnya. Lagi pula, dia pikir dia adalah ayahnya. Hi berhak tahu. No, Saraswati berteriak ke telepon. Kamu tidak boleh memberitahu dia. Hi akan membunuhku jika dia tahu. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan menutup telepon. Kemudian saya mengompres semua berkas bukti ke dalam satu folder terenkripsi dan mengirimkannya langsung ke email Dimas. Tepat saat saya menekan tombol kirim, saya bersandar di sofa dan menarik napas dalam-dalam dengan penuh kepuasan. Dimas menerima email tersebut saat sedang duduk di kontrakan murahnya di daerah Kemayoran, memakan mie instan dalam wadah styrofoam. Mantan miliarder itu, pria yang dulu hanya makan di restoran berbintang Michelin, kini tidak mampu membeli makanan yang layak. Hi makan mie instan dan biskuit keras setiap hari, menyalurkan setiap rupiah yang bisa dia kumpulkan ke dalam proyek Irfan Bakri. Hi tidak tahu bahwa itu adalah lubang tanpa dasar. Ponselnya berbunyi menandakan email baru masuk. Hi meletakkan mie instannya dan mengambil ponsel itu. Pengirim, Anindya Prasetya. Ibu jarinya melayang di atas layar. Kemudian dia membukanya. Email tersebut hanya berisi satu kalimat. Lihatlah anak siapa sebenarnya ini. Di bawahnya ada tautan unduhan. Hi mengkliknya, mengekstrak file tersebut, dan menatap dokumen-dokumen itu. Hi menggeser halaman demi halaman, matanya membelalak, wajahnya berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Ketika dia melihat hasil USG asli, formulir persetujuan aborsi Irene Z, dan transfer bank ke Dr. Amelia, tangannya mulai gemetar hebat. Hi menyenggol wadah mie instan, menumpahkan kuah panas ke seluruh meja lipat murahnya. Hi bahkan tidak menyadarinya. Kebohongan, ini semua kebohongan, gumamnya. Itu bukan anakku, dia memanfaatkanku. Dimas melompat berdiri, menendang kursinya hingga terlempar ke belakang. Hi menyambar ponselnya dan menelepon Saraswati. Saraswati mengangkatnya, suaranya bergetar penuh kehati-hatian. Dimas. Saras. Suara Dimas terdengar berat dan liar seperti binatang buas. Anak haram siapa yang ada di perutmu? Keheningan mematikan terjadi di saluran telepon selama 3 detik, dan kemudian Saraswati menangis histeris. Dimas, tolong dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Siapa ayahnya? Raung Dimas. Mantan pacarku, isak Saraswati disela tangisnya. Aku baru tahu aku hamil setelah kami putus. Hi tidak mau bertanggung jawab, dan aku tidak mampu membiayainya sendiri. Jadi, kamu memalsukan hasil USG untuk menjebakku. Suara Dimas berubah sedingin es. Kamu membuatku berpikir aku akan menjadi seorang ayah. Kamu membuatku mengumpulkan setiap rupiah untuk merawat anak haram dari pria brengsek lain. Dimas, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku akan melakukan aborsi.
Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tolong jangan tinggalkan aku. Hanya kamu yang kupunya sekarang. Dimas menarik napas dalam-dalam. Suaranya tiba-tiba merendah, menjadi sangat tenang dan menakutkan. Saras, kamu di mana sekarang? Di rumah, di apartemenku. Tetaplah di sana. Dimas menutup telepon, mengenakan jaketnya, dan menyerbu keluar. Ketika dia menendang pintu apartemen Saraswati hingga terbuka, wanita itu sedang meringkuk di sofa, matanya bengkak karena menangis. Melihat Dimas, dia kelabakan bangun, membusungkan perutnya ke depan dengan defensif. Dimas menampar wajahnya dengan punggung tangannya. Pukulan itu begitu keras hingga membuat Saraswati terhempas ke lantai. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, dia menutupi wajahnya, menatap Dimas dengan ketakutan murni. Dimas menunjuk jarinya yang gemetar ke arah wanita itu. Kamu memaksaku bermain menjadi ayah untuk anak orang asing. Kamu mencoba memeras saya agar menikahimu. Apakah kamu memiliki sedikit saja moralitas manusia di dalam dirimu? Saraswati merangkak maju, menangis, dan memeluk kaki Dimas. Dimas, maafkan aku. Aku salah. Aku sangat salah. Pukul aku, maki aku, lakukan apa saja yang kamu mau, tapi tolong jangan usir aku. Dimas menendangnya menjauh, wajahnya berkerut dalam jijik murni. Pergi dari hadapanku. Jika aku melihatmu lagi, aku akan menghabisimu. Berbalik, membanting pintu, dan berjalan keluar. Saraswati terbaring di lantai, menangis tanpa kendali untuk waktu yang lama. Kemudian dia perlahan-lahan mendorong dirinya bangun, mengambil ponselnya, dan memutar sebuah nomor. Halo, apakah ini dengan reporter dari CNBC Indonesia? Ini Saraswati. Saya ingin memberikan laporan resmi tentang kejahatan Dimas Adiguna. Saya memiliki semua buktinya. Pembalasan Saraswati sangat cepat, mematikan, dan mutlak. Dia menyerahkan segunung flash drive, log obrolan, transfer kawat internal, dan rekaman audio. Semua itu merinci setiap tindakan kotor yang diatur Dimas selama 5 tahun terakhir. Penggelapan pajak besar-besaran, menyuap pejabat kota, menipu mitra korporat, pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Begitu laporan investigasi itu diterbitkan, OJK dan Bareskrim Polri langsung bertindak. Dimas ditangkap dan digiring keluar dengan tangan diborgol. Menghabiskan waktu 48 jam di ruang tahanan, diinterogasi tanpa henti. Ketika dia akhirnya dibebaskan dengan jaminan, dia terlihat seperti menua 20 tahun. Polisi membekukan semua sisa rekening banknya. Mobil-mobil sewanya disita. Pemilik kontrakannya melihat berita dan langsung mengusirnya, mengganti kunci apartemen di Kemayoran tersebut. Kartika Adiguna sepenuhnya memutus hubungan dengannya. Kamu bukan anakku lagi, teriak ibunya di telepon. Kamu telah mempermalukan nama keluarga Adiguna. Ayahmu pasti menangis di kuburnya. Aku tidak punya anak sepertimu. Dimas berdiri di trotoar saat saluran telepon berubah menjadi nada sibuk. Mendongak, hujan deras sedang turun. Hujan dingin Jakarta membasuh wajahnya, bercampur dengan air matanya. Tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada perusahaan, tidak ada uang, tidak ada status, tidak ada reputasi, tidak ada ibu. Bahkan wanita yang telah menipunya, Saraswati, telah lenyap di tiup angin. Jatuh terduduk di atas beton yang basah, menutupi wajah dengan tangannya, dan menangis seperti anak kecil. Sementara itu, kehidupan saya di London mencapai puncak baru. Papa memulai ekspansi besar-besaran Prasetya Global Capital ke pasar Asia. Mahendra Global Holdings milik Adrian menjadi mitra utama kami. Tentu saja, topik tentang aliansi pernikahan antara keluarga kami dibawa ke meja diskusi. Ya, ketika Adrian mengaku sebagai tunangan saya di Hyde Park, dia hanya berimprovisasi, namun segera itu menjadi kenyataan. Sebulan kemudian, di atap sebuah gedung pencakar langit kaca yang menghadap ke Sungai Thames, Adrian berlutut dan melamar saya. Anindya, katanya, maukah kamu menikah denganku? Saya menatap cincin berlian besar yang tanpa celah itu dan tersenyum. Kapan kamu membeli ini? Hari itu di taman. Saat aku merangkul bahumu. Aku sudah membulatkan tekad saat itu. Mata Adrian berbinar. Menikahlah denganku. Aku berjanji tidak akan pernah membawa wanita lain ke rumah kita. Saya tersenyum dan mengulurkan tangan kiri saya. Jika kamu berani melakukannya, papaku akan membeli perusahaanmu dalam sekejap. Adrian menyelipkan cincin itu ke jari saya, berdiri, dan mencium kening saya. Jangan khawatir. Aku bukan Dimas Adiguna. Aku tahu persis betapa beruntungnya diriku. Pernikahan berlangsung 2 bulan kemudian di sebuah kastel kuno yang menakjubkan di selatan Prancis. Papa tidak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan biaya, menyatakan anggaran tak terbatas,
Memastikan itu menjadi pernikahan sosialita dekade ini. Dan bagaimana dengan Dimas? Hi bekerja di lokasi konstruksi komersial di daerah Cikarang. Ya, mengangkut batu bata dan mengaduk semen. Hi memiliki utang hukum miliaran rupiah. Tidak ada perusahaan korporat yang mau menyentuhnya bahkan dengan galah sepanjang 10 kaki. Hi tidak memiliki pilihan selain mengambil pekerjaan kasar di bawah meja, Rp150.000 sehari, dengan tempat tidur di dalam kontainer pekerja yang disediakan oleh mandor. He tinggal di kontainer kotor bersama selusin pekerja harian lainnya. He makan makanan murah dari nampan aluminium, memeras keringatnya dari pukul 06 pagi hingga 18.00 sore. Tidak ada seorang pun di lokasi proyek yang tahu tentang masa lalunya. Mereka hanya tahu dia adalah orang baru yang bekerja setengah mati dan tidak pernah berbicara. Terkadang dia duduk sendirian di sudut setelah giliran kerjanya selesai, menatap kosong ke langit. Suatu hari, seorang rekan kerja bertanya kepadanya, "Hei Dimas, apa pekerjaanmu dulu? Kamu tidak terlihat seperti salah satu dari kami." Dimas membeku, lalu menundukkan kepalanya. "Aku dulu berbisnis." "Bisnis? Bisnis apa?" "Itu sudah berlalu." Dimas berdiri. Waktu istirahat sudah habis. Harus kembali ke batu bata. He memanggul karung semen yang berat di bahunya dan melangkah maju, menjaga kepalanya tetap tertunduk. Matahari yang terbenam memancarkan bayangan panjang yang menyedihkan di belakangnya. He tidak tahu bahwa pada hari pernikahan saya, dia diam-diam menonton siaran langsungnya. Acara tersebut disiarkan oleh jaringan gaya hidup mewah terkemuka. Teks berjalan di bagian bawah layar berbunyi, pewaris miliarder Anindya Prasetya menikah dalam upacara mewah di Kastel Prancis. Dimas menontonnya di ponsel layar retak di tanah lokasi proyek Cikarang. He melihat saya dengan gaun pengantin desainer khusus berjalan menyusuri altar dengan lengan papa saya menuju Adrian. He melihat Adrian menyelipkan cincin pernikahan ke jari saya, melihat kami berciuman, melihat kerumunan elit global memberikan tepuk tangan meriah. Air mata mengukir jalur di antara debu semen di pipinya. He terus menggumamkan hal yang sama berulang kali. Seharusnya itu aku. Seharusnya itu aku. Ketika mandor berjalan ke dalam kontainer untuk meneriakinya agar kembali bekerja, dia melihat wajah Dimas yang berlumuran air mata dan terdiam. "Hei, kawan, kamu baik-baik saja?" Dimas menyeka wajahnya dengan kasar dan berdiri. "Ya, aku datang." 3 hari setelah pernikahan, Dimas membuat keputusan. He membeli tiket bus akap ke Boyolali, menempuh perjalanan selama 12 jam yang melelahkan hingga mencapai kota tempat rumah sakit umum daerah tempat ibu saya dulu dirawat berada. Itu adalah tempat yang pernah saya sebutkan kepadanya sekali bertahun-tahun yang lalu. Hi tahu saya tidak ada di sana, tetapi dia hanya ingin melihatnya untuk menemukan sisa-sisa kenangan masa lalu yang memudar. Hi berdiri di dekat pintu masuk rumah sakit, menatap bangunan bata tersebut. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Saraswati. Wanita itu kehilangan banyak berat badan. Perutnya rata, dia telah menjalani aborsi. Dia mengenakan mantel abu-abu murah, wajahnya pucat, binar di matanya telah hilang sepenuhnya. Saraswati melihatnya juga. Mereka berdiri terpisah sejauh arsa kaki, saling menatap dalam keheningan mematikan selama 5 detik. Kemudian Saraswati berbalik dan berjalan cepat pergi. Dimas tidak mengejarnya. He berdiri terpaku di aspal, memperhatikan sosoknya yang lenyap di tengah keramaian. Lalu berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. 3 bulan kemudian, badai hujan besar melanda Jakarta. Saya telah terbang ke Jakarta untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris Prasetya Capital, dan Adrian ikut serta. Setelah menyelesaikan urusan bisnis, kami menginap di Hotel Indonesia Kempinski dan dijadwalkan terbang kembali ke London keesokan paginya. Malam itu, Adrian sedang makan malam dengan beberapa klien Mahendra Global, dan saya duduk sendirian di lounge mewah hotel, menyesap latte. Di luar, hujan turun deras seperti ditumpahkan dari langit. Saya sedang menggulir iPad saya ketika mendengar suara yang tidak asing. Anindya. Saya mendongak dan melihat Dimas. Hi berdiri tepat di luar pintu kaca kafe hotel. Hi mengenakan jaket pudar yang robek-robek. Celana jeansnya berlumuran lumpur dan sepatu botnya hancur. Hi tampak sangat kurus. Wajahnya layu dan kelelahan, tetapi saya mengenali matanya. Seorang petugas keamanan hotel melangkah di depannya. "Pak, ini lounge hotel pribadi. Saya harus meminta Anda pergi." Dimas mengabaikannya. Hi menatap langsung ke arah saya melalui kaca dan kemudian perlahan-lahan jatuh berlutut di atas trotoar yang basah. Hujan dingin membasahi rambut dan pakaiannya yang hancur. "Anindya," suaranya sangat parau hingga nyaris tidak terdengar melalui kaca. "Aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi." Orang-orang di kafe mulai menoleh.
Beberapa mengeluarkan iPhone mereka untuk merekam pemandangan tersebut, yang lain berbisik-bisik. Saya meletakkan cangkir kopi saya, berdiri, dan berjalan keluar melalui pintu otomatis untuk menghadapinya. Dimas, berdirilah. No, air matanya bercampur dengan air hujan yang deras. Aku tidak akan berdiri sampai kamu memaafkanku. Aku tahu aku salah. Penyesalan terbesar seumur hidupku adalah menceraikanmu. Anindya, aku benar-benar mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak meminta untuk menikah lagi. Aku hanya meminta maafmu. Saya menatapnya, hati saya benar-benar tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada apa-apa. Mantan miliarder yang dulu sangat sombong ini, pria yang bersumpah bahwa saya tidak akan bertahan hidup sehari pun tanpanya, pria yang mendekap selingkuhannya di depan mata saya, kini berlutut di dalam lumpur, memohon belas kasihan saya. Dimas, saya memaafkanmu. Cahaya liar yang putus asa berkilat di matanya. Namun saya melanjutkan, suara saya tetap stabil di tengah suara hujan. Tetapi saya tidak akan pernah berhubungan lagi denganmu. Saya tidak membencimu atas apa yang telah kamu lakukan, tetapi saya tidak akan pernah melupakannya. Kita sudah selesai, Dimas, selamanya. Air mata Dimas mengalir lebih deras, membasuh kotoran di wajahnya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti. Adrian melangkah keluar, memegang payung hitam besar, membawa sekotak kue dari toko roti terkenal yang dibelikannya sebagai camilan malam untuk saya. Melihat Dimas berlutut di tengah hujan, Adrian mengangkat sebelah alisnya, berjalan mendekat, dan dengan alami merangkul pinggang saya. Ayo masuk ke dalam. Di luar sangat dingin, saya mengangguk dan bersandar padanya. Dimas berteriak ke arah punggung saya. Anindya, Anindya, saya tidak menoleh. Adrian memayungi kepala saya, membiarkan bahunya sendiri basah kuyup oleh hujan. He menunduk dan bertanya dengan lembut, kamu baik-baik saja? Sangat baik. Keesokan paginya, kami naik sub sewaan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saat kami menjauh dari hotel, saya melirik keluar jendela. Dimas masih berlutut di trotoar. Hi menggigil hebat, hujan deras yang lebat mengaburkan sosoknya. Saat SUV melesat pergi, sosoknya semakin mengecil di kaca spion samping sampai akhirnya dia benar-benar lenyap di tengah guyuran hujan abu-abu. Saya memalingkan wajah dari jendela dan menyandarkan kepala saya di bahu Adrian. Ayo pulang. Ketika saya tiba kembali di London, sebuah paket dari Jakarta sudah menunggu saya. Saya membukanya dan menemukan gaun tidur sutra yang terlipat rapi. Itu dari Saraswati. Terlampir adalah catatan tulisan tangan. Ibu Anindya, saya sudah mencuci gaun tidur ini dan mengembalikannya kepada ibu. Saya minta maaf, saya sangat meminta maaf. Saya menarik kain sutra itu keluar, meratakannya dengan tangan saya, lalu melipatnya kembali, dan meletakkannya di bagian belakang lemari saya. Itu adalah hadiah dari ibu saya. Akhirnya gaun itu kembali ke pemiliknya yang sah. Sedangkan untuk Dimas, saya mendengar kabar angin bahwa dia akhirnya meninggalkan daerah Jakarta dan sekitarnya. Hi pergi jauh, tidak ada yang benar-benar tahu kemana. Beberapa orang mengatakan dia pindah ke Jawa Barat dan bekerja di jalur perakitan pabrik mobil. Yang lain mengklaim dia meninggalkan negara itu dan mencuci piring di bagian belakang sebuah restoran di pecinan luar negeri. Apapun kebenarannya, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Saya, Anindya Prasetya, telah memulai hidup baru saya sejak lama.